Pemuda miskin tukang OB dihina bos cantik. Esoknya bos cantiknya langsung meminta maaf setelah rahasia ini terbongkar dari pemuda tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Matahari sore mulai merangkak turun di balik gedung-gedung pencakar langit, menyisakan cahaya keemasan yang menyapu lantai marmer berkilau di lantai 17. Suara desis halus kain mikrofiber yang digosokkan pada kaca menjadi musik pengiring bagi Arga, pemuda 23 tahun dengan tubuh tegap yang terlihat kontras dengan seragam OB berwarna biru tua yang dikenakannya. Tangannya yang berotot namun lentik terampil membersihkan setiap sudut, setiap jejak sidik jari yang menempel di dinding kaca setinggi 5 meter yang memamerkan kemegahan pusat kota. Ini adalah bulan pertamanya bekerja sebagai office boy di PT Indah Permai, sebuah perusahaan konglomerat yang bergerak di berbagai bidang. Setiap hari, setelah jam kerja karyawan biasa berakhir, dunianya dimulai. Dunia yang sunyi, hanya diisi bunyi mesin penyedot debu, semprotan pembersih kaca, dan gemerisik sapu. Dari balik kaca yang baru saja dibersihkan, matanya yang tajam menangkap pemandangan di seberang ruangan. Di balik pintu kayu jati berukir, ruang rapat direksi marketing masih terang benderang. Di sanalah Bu Irma, sang direktur marketing, berusia 35 tahun, dengan gaya rambut pendek rapi dan setelan jas wanita warna navy, sedang memimpin rapat. Wajahnya yang biasanya terlihat anggun dan percaya diri, kini kerut oleh konsentrasi dan ketegangan. Arga bisa melihatnya berbicara dengan suara tegas, jarinya yang ramai menunjuk-nunjuk layar presentasi, sementara para staf di hadapannya duduk membungkuk, mencatat dengan serius. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Seorang staf muda keluar dengan wajah panik, membawa setumpuk dokumen. Arga, cepat, tolong fotokopi ini, 10 rangkap. Bu Irma butuh segera. Perintah staf itu, menyodorkan dokumen. Arga segera meletakkan alat pelnya. Baik, Mas Andi. Segera? Jawabnya sopan sebelum bergegas ke mesin fotokopi di ujung koridor. Tak lama kemudian, Bu Irma sendiri yang keluar dari ruang rapat, wajahnya semakin tegang. Dia menghampiri Arga yang sedang sibuk mengatur kertas-kertas hasil fotokopi. Arga, setelah ini tolong antar kopi hitam untuk 8 orang ke ruang rapat. Dan pastikan ruangan ini benar-benar bersih sebelum jam 8 malam. Besok ada kunjungan klien penting dari Jepang, ujar Bu Irma tanpa basa-basi. Suaranya datar namun penuh wibawa. Baik, Bu. Akan saya selesaikan semuanya, balas Arga sambil mengangguk hormat. Dan tolong, jangan sampai ada bekas noda di kaca ini. Klien Jepang sangat memperhatikan detail, tambah Bu Irma sambil melirik cepat ke arah dinding kaca, sebelum berbalik dan masuk kembali ke ruang rapat dengan langkah pasti. Arga menghela napas pelan. Dia menyelesaikan fotokopi, kemudian segera menuju pantry untuk menyiapkan kopi. Tangannya yang terampil menyusun nampan dengan rapi, 8 cangkir kopi hitam panas dengan sendok kecil di setiap piringnya. Saat mengantarkan kopi ke ruang rapat, dia berusaha seminim mungkin membuat suara. Dari balik pintu yang terbuka, dia mendengar potongan percakapan Bu Irma. Presentasi besok adalah segalanya. Jika kita bisa mendapatkan proyek ini, divisi kita akan selamat dari restrukturisasi. Tapi jika gagal, suara Bu Irma terhenti, digantikan oleh tekanan hebat di ruangan itu. Arga meletakkan nampan dengan hati-hati di atas meja samping. Matanya tanpa sengaja menangkap layar presentasi yang sedang dibahas. Sebuah diagram alur yang kompleks dengan data-data angka yang membuatnya berpikir. Tanpa disadari, dia berdiri terlalu lama, hingga menarik perhatian Bu Irma. Arga, sudah selesai? Kembali ke pekerjaanmu. Hardik Bu Irma, membuatnya tersentak. Maaf, Bu. Segera, jawabnya cepat sebelum bergegas keluar, menutup pintu rapat-rapat. Jantungnya berdebar. Bukan karena hardikan, tapi karena sesuatu yang telah dilihatnya di layar presentasi tadi. Sesuatu yang tampak tidak beres. Tapi dia mengusik pikiran itu. Siapa dia? Hanya seorang OB baru. Tempatnya adalah membersihkan, bukan memberi masukan. Dia kembali ke dinding kaca, melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, sementara di balik kaca itu, pertarungan karir seorang direktur cantik sedang berlangsung, dan tanpa disadari,
nasib mereka berdua mulai terjalin. Malam telah menyelimuti kota sepenuhnya ketika Arga akhirnya menjejakkan kakinya di depan rumahnya. Sebuah kontrakan sederhana di sudut sempit ibu kota yang hampir tak tersentuh gemerlap lampu kota. Berbeda dengan kemewahan lantai marmer dan dinding kaca yang baru saja dia tinggalkan, lantai semen yang dingin dan dinding bata yang belum diplester menyambutnya. Namun, dari dalam, cahaya lampu temaram dan suara sayup-sayup televisi lama terasa lebih hangat daripada seluruh gedung pencakar langit yang baru saja dia tinggalkan. "Dengar, Bu, saya tidak mau menunggu lebih lama lagi." Suara pria kasar terdengar dari dalam rumah sebelum Arga sempat membuka pintu. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengenali suara itu. Pak Rudi, pemilik kontrakan. Dia membuka pintu dengan cepat dan menemukan ibunya, Ibu Sari, berdiri dengan wajah pucat sambil memegang selembar kertas tagihan. Adiknya, Maya, yang masih duduk di bangku SMA, bersembunyi di balik punggung ibunya dengan tatapan takut. "Ada masalah apa, Pak Rudi?" tanya Arga, segera menempatkan diri di antara pria itu dan keluarganya. "Ah, si Arga pulang akhirnya," gerutu Pak Rudi. "Saya sudah bilang ke ibumu, kalau besok bayar tidak lunas, kalian harus angkat kaki dari sini. Sudah 3 bulan menunggak." Ibu Sari mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. "Pak, tolong beri kami waktu lagi. Jualan kue saya sedang sepi, dan..." "Banyak alasan," potong Pak Rudi dengan kasar. "Semua orang bilang sedang susah. Saya butuh uang saya." Arga menarik napas dalam. Dari saku celananya yang sudah usang, dia mengeluarkan selembar amplop coklat, gajinya yang baru saja diterima sore tadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menghitung sejumlah uang dan menyodorkannya kepada Pak Rudi. "Ini untuk 2 bulan, Pak. Untuk bulan ketiga, saya janji akan melunasinya minggu depan. Saya baru dapat gaji, tapi masih harus buat biaya sekolah adik saya dan modal jualan ibu." Pak Rudi mengambil uang itu, menghitungnya dengan cepat, lalu memonyongkan bibir. "Baiklah. Tapi ingat, minggu depan. Tidak ada toleransi lagi," katanya sebelum akhirnya pergi dengan langkah gusar. Begitu pintu tertutup, suasana tegang di ruangan kecil itu langsung mencair. Ibu Sari langsung memeluk Arga erat-erat. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah membuatmu menanggung beban ini sendirian," bisik Ibu Sari, suaranya parau menahan tangis. Arga membalas pelukan itu dengan hangat. "Ibu tidak perlu minta maaf. Ini tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki satu-satunya." Maya mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah. "Kak, kalau begitu saya berhenti sekolah saja. Biar saya yang cari kerja untuk bantu." "Jangan pernah ucapkan itu lagi," potong Arga dengan tegas, namun matanya lembut. Dia memegang pundak adiknya. "Tugasmu hanya satu, belajar yang rajin. Biar kakak yang urusan yang lain. Percayalah, suatu hari nanti, semua pengorbanan ini akan terbayar lunas." Ibu Sari mengusap air matanya. "Kau bekerja sampai larut malam, Arga. Sudah makan?" Arga menggeleng, tersenyum kecil. "Belum, tapi tidak apa-apa. Saya tidak terlalu lapar." "Tidak boleh," sanggah Ibu Sari sambil bergegas ke dapur kecil. "Ibu panaskan makanan untukmu. Kau harus makan yang cukup. Kesehatanmu juga penting." Sementara ibunya memanaskan nasi dan lauk pauk sederhana, Arga duduk di kursi kayu usang di ruang tamu kecil. Matanya menatap foto keluarga yang masih utuh. Dia masih kecil, Maya masih bayi, dan ayah mereka masih ada, tersenyum bahagia. Ayahnya, seorang sopir truk, meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, meninggalkan mereka tanpa tunjangan yang memadai. Sejak saat itulah Arga, yang saat itu baru lulus SMA, mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Dia rela mengubur mimpinya untuk kuliah dan bekerja serabutan sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap sebagai OB sebulan yang lalu. "Ingat, Nak," kata Ibu Sari sambil menyajikan sepiring nasi hangat dengan tempe orek dan sayur bening. "Ayah dulu selalu bilang, kejujuran dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jalani pekerjaanmu dengan baik, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu, dan tetap rendah hati." Arga mengangguk, menatap hidangan sederhana itu dengan syukur. "Iya, Bu. Saya ingat selalu." Dia lalu mengambil amplop gajinya yang sudah menipis dan memberikannya kepada ibunya.
Ini sisanya, Bu. Untuk biaya SPP Maya dan modal jualan. Ibu Sari menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak menyisakan untuk sendiri sedikit pun, Nak. Arga tersenyum, sambil mulai menyantap makanannya. Saya baik-baik saja, Bu. Yang penting ibu dan Maya tidak kekurangan. Setelah makan, Arga membantu membersihkan dapur sementara Maya mengeluarkan buku-buku pelajarannya. Dalam kesederhanaan rumah kontrakan itu, ada cinta dan pengorbanan yang jauh lebih berharga daripada kemewahan gedung-gedung tinggi yang setiap hari dia bersihkan. Di sini, di antara dinding bata yang bocor ketika hujan dan atap yang berderit diterpa angin, Arga menemukan alasan sebenarnya untuk terus berjuang. Setiap sapuan pel, setiap noda yang dia bersihkan, dan setiap hardikan yang dia terima, semuanya untuk dua wanita yang dia cintai dalam hidupnya. Dan untuk mereka, dia akan terus melangkah, betapapun beratnya jalan yang harus dia tempuh. Jam dinding di ruang direksi marketing sudah menunjukkan pukul 21.17, namun lampu di ruangan itu masih terang benderang. Di balik pintu kayu jati yang tertutup rapat, suasana tegang masih menyelimuti ruangan seperti kabut yang tak kunjung sirna. Bu Irma duduk termenung di belakang meja kerjanya yang luas. Kedua telapak tangan menekan pelipisnya yang mulai berdenyut-denyut. Di hadapannya, layar laptop masih menyala, menampilkan slide presentasi untuk pertemuan besok dengan perwakilan dari Tanaka Corporation Jepang. Presentasi ini masih berantakan, gumamnya sendiri, suara parau karena kelelahan. Matanya yang biasanya tajam dan penuh keyakinan, kini sembab dan dikelilingi lingkaran hitam. Data di bagian analisis pasar tidak konsisten, dan proyeksi keuangan ini terlalu optimis tanpa dasar yang kuat. Dia mengambil cangkir kopi di sampingnya, lalu menyadari bahwa kopi itu sudah dingin. Dengan gerakan kesal, dia menekan tombol intercom. "Sandi, tolong buatkan kopi lagi," ujarnya sebelum teringat bahwa asistennya sudah pulang sejak 2 jam yang lalu. Menghela napas panjang, dia berdiri dan berjalan ke pantry kecil di sudut ruangannya. Sementara itu, di luar ruangannya, Arga masih dengan tekun menyelesaikan pekerjaannya. Dia sedang membersihkan karpet dengan mesin penyedot debu industri. Suara dengungannya memecah kesunyian lantai 17. Tatapannya sesekali tertuju pada celah bawah pintu ruangan Bu Irma yang masih memancarkan cahaya. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apa yang membuat sang direktur masih berada di kantor hingga larut malam seperti ini. Setelah mesin penyedot debu selesai, Arga mulai merapikan peralatan kebersihannya. Saat melewati pantry, dia melihat Bu Irma sedang berdiri lesu di depan mesin kopi, seolah-olah lupa bagaimana mengoperasikannya. "Bu Irma, ada yang bisa saya bantu?" tanya Arga dengan suara hati-hati. Bu Irma menoleh. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Tidak, Arga. Saya hanya butuh kopi. Kau seharusnya sudah bisa pulang sekarang, bukan? Biasanya saya selesai jam 10, Bu." "Masih ada waktu sejam lagi," jawab Arga sambil mendekat. "Izinkan saya membuatkan kopi untuk Bu." Dia dengan sigap mengambil cangkir dari tangan Bu Irma dan mulai membuat kopi baru. Dalam kesunyian itu, terdengar suara Bu Irma menghela napas berat. "Kau punya adik, ya, Arga?" tanya Bu Irma tiba-tiba, membuat Arga sedikit terkejut. "Iya, Bu. 1 adik perempuan, masih SMA. Dan kau bekerja sampai larut seperti ini untuk membiayai sekolahnya?" Arga mengangguk sambil menuangkan kopi panas ke dalam cangkir. "Iya, Bu. Juga untuk membantu ibu saya." Bu Irma terdiam sejenak. Matanya memandang jauh. "Keluarganya. Terkadang merekalah yang membuat kita terus bertahan, ya? Tapi terkadang, merekalah juga yang membuat beban terasa lebih berat." Arga menatapnya, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. "Mungkin beban itu terasa berat karena kita peduli, Bu. Dan menurut saya, selama kita melakukannya untuk orang yang kita sayangi, semua pengorbanan itu berarti." Bu Irma menerima cangkir kopi yang disodorkan Arga. "Kau masih muda, tapi bijaksana." Dia mengambil 1 tegukan. "Kadang saya bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Melewatkan waktu dengan keluarga, bekerja hingga larut malam, menanggung stres yang begitu besar. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing, Bu," kata Arga lembut. "Ibu saya selalu bilang,
Hidup adalah tentang memberi yang terbaik di posisi kita saat ini. Bu Irma tersenyum getir. Ibu, kamu orang yang bijak. Dia memandang Arga dengan tatapan yang lebih dalam. Kau tahu, besok adalah hari yang sangat penting bagi saya. Jika presentasi ini gagal, bukan hanya perusahaan yang rugi, tapi seluruh divisi marketing bisa terkena imbasnya. Bahkan posisi saya sebagai direktur bisa terguncang. Arga mengangguk perlahan. Saya yakin Bu Irma sudah mempersiapkan yang terbaik. Persiapan terbaik pun kadang tidak cukup jika ada faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, balas Bu Irma sambil menatap kosong ke arah layar komputernya. Terkadang saya iri dengan kesederhanaan hidup seperti yang kau jalani, Arga. Pekerjaanmu jelas, tanggung jawabmu jelas, tidak ada politik kantor yang harus dihadapi. Arga tersenyum kecil. Setiap profesi punya tantangannya sendiri, Bu. Tapi saya percaya, selama kita jujur pada diri sendiri dan melakukan yang terbaik, hasilnya akan baik pula. Bu Irma menghela napas, lalu menepuk pundak Arga. Kau anak yang baik. Sekarang selesaikan pekerjaanmu dan pulanglah. Keluargamu pasti sudah menunggumu. Setelah Arga pergi, Bu Irma kembali ke mejanya. Dia memandangi presentasinya sekali lagi. Perasaan tidak enak semakin menggelayuti hatinya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang penting yang terlewatkan, tapi dia tidak bisa menunjuk apa. Di luar, langit malam sudah gelap gulita, mencerminkan kekhawatiran di dalam hatinya. Sementara Arga, dengan sepeda motornya yang tua, berangkat pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, Bu Irma masih terjebak dalam dunianya yang penuh tekanan. Kedua dunia yang berbeda namun mulai terhubung oleh benang-benang takdir yang tak terlihat. Pukul 21.45. Lantai 17 yang biasanya dipenuhi oleh aktivitas bisnis yang sibuk, kini sunyi senyap, hanya diterangi oleh lampu-lampu darurat yang memancarkan cahaya redup keemasan. Arga baru saja menyelesaikan bagian terakhir dari rutinitas pembersihan malamnya, merapikan dan menata ulang peralatan kebersihan di dalam ruang penyimpanan. Keringat masih membasahi keningnya. Namun rasa puas karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik membuatnya tersenyum kecil. Dia berjalan menuju pantry untuk mengambil botol air minumnya, berniat untuk segera pulang setelah melewati pemeriksaan terakhir. Saat melewati koridor yang memimpin ke ruang direksi, matanya kembali tertuju pada celah cahaya yang masih memancar dari bawah pintu kantor Bu Irma. Dalam hatinya, dia merasa heran sekaligus khawatir. Sudah hampir pukul 10 malam, dan sang direktur masih belum pulang. Ingatannya kembali pada percakapan singkat mereka di pantry beberapa jam sebelumnya. Wajah lelah Bu Irma, suaranya yang penuh beban, dan pengakuan betapa pentingnya presentasi besok pagi. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati pintu kantor yang terbuka sedikit. Dari celah itu, dia bisa melihat Bu Irma masih duduk di belakang mejanya. Namun kali ini posisinya membungkuk, wajahnya bersembunyi di telapak tangannya. Bahunya terlihat naik turun, seolah-olah sedang menahan isakan. Di sebelah laptopnya, tumpukan kertas berserakan, beberapa bahkan telah jatuh ke lantai tanpa dia sadari. Hati Arga tergerak. Melihat orang lain dalam kesulian selalu membangkitkan nalurinya untuk membantu. Dia menghela napas pelan, lalu dengan sangat hati-hati, mengetuk pintu yang sudah terbuka sedikit itu. Bu Irma? Permisi, Bu. Bu Irma langsung mendongak. Wajahnya yang pucat dan bermata merah memperlihatkan betapa terkejutnya dia. Dengan cepat, dia menyeka sudut matanya dengan jari, berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia baru saja hampir menangis. Arga, apa yang masih kau lakukan di sini? Bukannya seharusnya kau sudah pulang? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih kasar dari yang dia intended, karena dia berusaha keras untuk menjaga sisa wibawanya. Saya baru saja hendak pulang, Bu. Tapi saya lihat lampu masih menyala dan, maaf. Tapi apakah Bu Irma baik-baik saja? Tadi saya lihat ada beberapa dokumen yang jatuh. Arga melangkah masuk dengan ragu-ragu, menunjuk ke arah kertas-kertas yang berserakan di lantai dekat tempat sampah. Saya baik-baik saja. Sanggah Bu Irma terlalu cepat, suaranya semakin tinggi. Dan tidak perlu khawatir tentang kekacauan ini. Itu hanya draft-draft yang salah yang akan dibuang. Arga mengangguk. Tapi matanya yang tajam tanpa sengaja menangkap beberapa diagram dan angka pada kertas yang berserakan itu. Sesuatu dalam benaknya langsung beresonansi. Ada yang tidak beres dengan data yang dia lihat. Sebagai seseorang yang rajin membaca laporan-laporan lama selama membersihkan arsip,
Dan dengan ketertarikannya yang alami pada angka dan pola, dia langsung menangkap ketidakkonsistenan. Dia membungkuk untuk mengambil beberapa kertas yang jatuh, dan tanpa bisa menahan diri, dia berkata, "Bu Irma, maaf mengganggu. Tapi, saya lihat di presentasi ini, ada yang..." "Apa?" Bu Irma tiba-tiba berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan suara keras yang memecah kesunyian. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah karena kemarahan yang meledak-ledak. Semua stres, kecemasan, dan ketakutan yang dia pendam selama berminggu-minggu akhirnya menemukan sasaran yang, dalam pikirannya, tepat. "Kamu ini siapa? Hah?" "Cuma OB. Tukang bersih-bersih," hardiknya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. "Tahu apa kamu tentang presentasi dan data analisis pasar? Berani-beraninya kamu membuka mulut dan memberi komentar tentang pekerjaan saya." Arga terpana, mundur selangkah. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. "Bu, saya hanya..." "Hanya apa? Hanya ingin pamer? Atau merasa bisa melakukan pekerjaan saya?" Bu Irma memotong. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Arga. "Tugasmu cuma satu, bersih-bersih. Urus sampah, pel lantai, pastikan tempat ini bersih. Bukan ikut campur urusan kantor yang tidak kamu mengerti." Dia berjalan mendekat, matanya menyala-nyala. "Jangan hanya karena tadi saya bersikap baik dan mengobrol santai denganmu, lalu kamu pikir kamu bisa menjadi akrab dan memberi saran pada saya. Ingat posisimu." Arga hanya bisa menunduk. Pipinya membara karena malu dan sakit hati. Tangannya mengepal di samping tubuhnya, berusaha menahan gejolak di dadanya. "Sekarang," desis Bu Irma, menunjuk ke arah pintu, "keluar dari kantor saya, dan selesaikan pekerjaanmu dengan cepat lalu pulang. Saya tidak ingin melihatmu lagi malam ini." Dengan kepala masih tertunduk, Arga mengangguk pelan. "Maaf, Bu," bisiknya hampir tidak terdengar sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup, Bu Irma kembali terjatuh ke kursinya, napasnya terengah-engah. Dia menatap pintu dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan penyesalan yang mulai menggerogoti hatinya. Tapi dia mengusir perasaan itu. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan perasaan bersalah, karena telah melukai hati seorang OB. Besok adalah hari yang menentukan, dan dia masih harus menyelamatkan presentasi yang hampir gagal ini. Sementara itu, di luar, Arga berjalan menuju ruang penyimpanan dengan langkah gontai. Kata-kata Bu Irma masih terngiang-ngiang di telinganya. "Cuma OB, tukang bersih-bersih, urus sampah." Setiap kata seperti pisau yang mengoyak-ngoyak harga dirinya. Dia menyandarkan dahinya pada pintu lemari besi. Matahari berkaca-kaca. Tapi kemudian, wajah ibu dan adiknya muncul dalam pikirannya. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka, dan tanggung jawab yang dia pikul. Dia menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Tidak," bisiknya pada diri sendiri. "Aku tidak boleh menyerah. Untuk ibu, untuk Maya." Dia berdiri tegak, menghirup napas dalam-dalam. Luka itu masih perih, tapi dia harus bangkit. Namun, sebelum dia pergi, matanya kembali tertuju pada pintu kantor Bu Irma. Meski telah diperlakukan dengan kasar, ada bagian dalam dirinya yang masih ingin membantu. Karena itulah sifat dasarnya, seorang penolong, terlepas dari bagaimana orang memperlakukannya. Dia mengambil tas kerjanya yang sederhana dan berjalan menuju lift. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan konflik antara luka yang masih segar dan keinginan bawaan untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, bahkan untuk seseorang yang telah menghinanya. Malam itu terasa lebih dingin dan lebih kelam dari biasanya bagi Arga. Angin malam yang menerpa wajahnya selama perjalanan pulang dengan sepeda motornya yang tua seakan-akan membekukan bukan hanya kulitnya, tetapi juga hatinya. Setiap hembusan angin seperti membisikkan kembali kata-kata pedang Bu Irma. "Cuma OB, tukang bersih-bersih, urus sampah." Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan sebuah pusaran rasa malu, marah, dan sakit hati yang dalam. Sesampainya di depan rumah kontrakan, dia mematikan mesin motornya dan duduk terdiam sejenak. Dari dalam, dia bisa mendengar suara Maya yang sedang tertawa menanggapi sesuatu yang dikatakan ibunya. Suara tawa polos itu seharusnya bisa menghangatkan hatinya,
Tapi kali ini justru membuat dadanya semakin sesak. Bagaimana mungkin dia bisa masuk dengan wajah ceria sementara di dalam hatinya sedang terjadi badai? Demi ibu dan Maya, gumamnya pada diri sendiri sambil menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa. Saat dia membuka pintu, wajah Ibu Sari yang penuh kehangatan menyambutnya. "Arga, pulang sudah? Ibu sudah siapkan makan malam untukmu. Hari ini ibu membuatkan favoritmu, sayur asem dengan ikan goreng." Maya langsung melompat dari kursinya. "Kak, tadi nilai matematika saya 9. Ibu bilang kalau nilai saya bagus, nanti akhir bulan kita bisa makan di luar." Arga memaksakan senyum terbaik yang bisa dia kelola. "Wah, hebat sekali adikku. Kakak bangga." Dia mengelus kepala Maya. "Tentu saja kita akan makan di luar. Kakak janji." Tapi mata seorang ibu tidak pernah bisa dibohongi. Ibu Sari segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak lelakinya. "Arga, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat. Apakah terjadi sesuatu di tempat kerja?" Arga menghindari tatapan ibunya sambil meletakkan tas kerjanya. "Tidak, Bu. Hanya sedikit lelah saja. Hari ini banyak yang harus dibersihkan." "Jangan berbohong pada ibu, Nak," kata Ibu Sari dengan suara lembut tapi tegas. "Ibu mengenali raut wajahmu sejak kau masih kecil. Ada sesuatu yang mengganggumu." Maya juga sudah mendekat. Wajah cerianya kini berubah menjadi perhatian. "Iya, Kak. Cerita saja pada kami." Di bawah tatapan penuh kasih dari dua wanita yang paling dia cintai inilah pertahanan Arga akhirnya runtuh. Dia duduk di kursi kayu usang di ruang tamu, menatap tangannya sendiri yang masih terdapat bekas-bekas luka kecil dari pekerjaan kasar yang dilakukannya. "Tadi, saya dihina oleh atasan saya," mulainya dengan suara bergetar. Dia bilang, "Saya cuma OB, tukang bersih-bersih, yang tugasnya cuma urus sampah. Dia bilang saya tidak pantas untuk memberi pendapat atau mencoba membantu." Ibu Sari mendekat dan memeluk bahu anaknya. "Oh, Arga, pasti sangat menyakitkan." Maya langsung memeluk kakinya. "Orang itu jahat. Kak, kamu kan orang baik." Air mata akhirnya menetes dari mata Arga, melepaskan semua tekanan yang dia tahan sejak tadi. Tapi yang paling menyakitkan adalah, dia benar, "Bu. Saya memang cuma OB. Saya tidak punya pendidikan tinggi seperti mereka. Mungkin saya memang tidak seharusnya bermimpi bisa menjadi lebih." "Jangan pernah berkata seperti itu," potong Ibu Sari dengan suara tegas. Dia memegang kedua bahu Arga dan memaksanya untuk menatap matanya. "Pendidikan itu penting, Nak, tapi tidak menentukan nilai seseorang. Ayahmu dulu hanya lulusan SMA, tapi dengan kerja keras dan kejujurannya, dia bisa menghidupi kita dengan layak. Tapi Ibu..." "Tidak ada tapi, Arga," lanjut Ibu Sari. "Kau adalah anak yang cerdas dan berbakat. Ibu masih ingat dulu kau selalu juara kelas dalam matematika. Kau bisa memahami hal-hal rumit dengan cepat. Hanya karena keadaan yang memaksamu untuk bekerja seperti ini sekarang, tidak berarti itu adalah takdirmu selamanya." Maya juga ikut menyemangati. "Iya, Kak. Kata guru saya, setiap orang punya waktunya masing-masing. Mungkin waktuku belum datang sekarang, tapi pasti akan tiba." Arga mengusap air matanya, tersentuh oleh dukungan dari keluarganya. Tapi bagaimana dengan rasa malu ini? Rasanya seperti saya tidak berharga. "Ingat apa yang selalu ayah katakan," ujar Ibu Sari dengan lembut. "Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentangnya, tapi oleh apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Kau tahu siapa dirimu, Arga. Kau tahu nilai-nilai yang kau pegang. Jangan biarkan perkataan orang lain yang dilontarkan dalam kemarahan mengubah itu." Perlahan-lahan, kata-kata ibunya mulai menetes masuk ke dalam hatinya. Dia melihat sekeliling rumah kontrakan sederhana ini, tempat di mana cinta dan dukungan tidak pernah berhenti mengalir, tidak peduli betapa sulitnya kehidupan yang mereka jalani. "Kau bekerja dengan jujur, Nak. Kau tidak mencuri, tidak berbohong, dan selalu melakukan yang terbaik. Itu yang membuat ibu bangga. Bukan gelar atau jabatan yang kau pegang,
tambah Ibu Sari sambil mengelus punggung Arga. Maya memegang tangan kakaknya. Nanti kalau saya sudah besar dan sukses, saya yang akan membiayai kakak kuliah. Supaya kakak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan tidak dihina lagi. Kalimat polos dari adiknya itu membuat Arga tersenyum untuk pertama kalinya sejak pulang. Terima kasih, Maya. Tapi kakak tidak butuh dibiayai. Kakak hanya butuh kalian berdua tetap sehat dan bahagia. Ibu Sari berdiri dan pergi ke dapur. Sekarang, mari makan malam. Besok adalah hari baru, dan kau akan menghadapinya dengan kepala tegak. Ingat, nak, badai pasti berlalu, dan matahari akan terbit lagi. Saat mereka duduk bersama menikmati makan malam sederhana itu, Arga merasakan beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Ya, kata-kata Bu Irma masih menyakitkan, tapi dia menyadari bahwa ada kebenaran yang lebih besar dari itu semua, cinta keluarganya, ketangguhan yang telah dia tunjukkan selama ini, dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Malam itu, sebelum tidur, Arga berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan penghinaan ini menjatuhkannya. Sebaliknya, dia akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Karena dia tahu, di balik seragam OB biru yang dia kenakan, ada potensi yang menunggu untuk ditemukan, dan suatu hari nanti, dunia akan melihatnya. Pukul 22.15. Sepeda motor tua Arga akhirnya sampai di depan rumah kontrakannya setelah melewati perjalanan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Pikiran dan hatinya masih bergejolak, terombang-ambing antara luka akibat penghinaan Bu Irma dan nasihat bijak yang baru saja diberikan ibunya. Saat dia memasuki rumah, lampu di ruang tamu sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari kamar Maya yang masih belajar. "Ibu, saya pulang," ucapnya pelan, melepas sepatu bootsnya yang sudah usang. Ibu Sari keluar dari kamar dengan wajah penuh perhatian. "Sudah mandi dan makan dulu, Nak. Ibu sudah menyiapkan air hangat." Arga mengangguk lelah. Setelah mandi dan makan malam, dia kembali ke ruang tamu kecil yang berfungsi ganda sebagai kamarnya. Sebuah sofa tua yang setiap malam dibentangkan menjadi tempat tidurnya sudah siap. Tapi malam ini, rasa lelah fisiknya kalah dibandingkan dengan kegelisahan di pikirannya. Dia membuka tas kerjanya yang sederhana, berniat untuk membaca beberapa buku bekas yang dia dapat dari perpustakaan Loakan. Tapi saat mengeluarkan buku-buku itu, matanya tertumbuk pada beberapa lembar kertas yang tidak sengaja terbawa, beberapa printout presentasi yang dia kumpulkan dari tempat sampah di kantor Bu Irma. Awalnya dia berniat untuk langsung merobek-robek kertas itu, menghapus semua ingatan tentang malam yang menyakitkan itu. Tapi sesuatu menghentikannya. Sebagai seseorang yang selalu tertarik pada angka dan data, matanya secara otomatis terpaku pada diagram dan tabel yang tercetak di kertas-kertas itu. Duduklah dia di sofa sambil memegang kertas-kertas itu, dan perlahan-lahan mulai memerhatikan dengan seksama. Semakin lama dia membaca, semakin dalam kerutnya kening. "Tunggu, ini tidak masuk akal," gumamnya sendiri. Dia mengambil kalkulator sederhana dan buku catatan kecil dari dalam tasnya. Dengan konsentrasi penuh, dia mulai memeriksa data-data yang tertera di presentasi tersebut. Jari-jarinya yang terampil menari di atas kalkulator, menghitung ulang setiap angka dan persentase. "Analisis pasar kuartal ketiga, data ini bertentangan dengan laporan bulan lalu yang saya baca saat merapikan arsip," bisiknya sambil membuka buku catatannya yang berisi berbagai informasi penting yang dia kumpulkan selama bekerja. Arga memang memiliki kebiasaan unik. Setiap kali membersihkan ruang arsip, dia selalu menyempatkan diri membaca laporan-laporan lama. Bagi dia, ini adalah cara belajar gratis. Dan sekarang, pengetahuan yang dia kumpulkan secara diam-diam itu mulai menunjukkan nilainya. Dia terus memeriksa, dan semakin banyak ketidakkonsistenan yang dia temukan. Diagram alur yang salah urutan, proyeksi pendapatan yang terlalu optimis tanpa dasar yang kuat, bahkan ada kesalahan dalam perhitungan ROI yang bisa berakibat fatal jika dipresentasikan kepada klien. "Ibu benar," gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pengetahuan tidak pernah sia-sia. Tiba-tiba, pintu kamar Maya terbuka. "Kak, kok belum tidur? Sudah larut sekali." Arga menoleh. Wajahnya masih penuh konsentrasi. "Ada sesuatu yang penting, Mai. Kakak harus memeriksa ini." Maya mendekat dan melihat kertas-kertas yang berserakan. "Itu apa, Kak?" "Banyak sekali angka-angka."
Ini presentasi dari kantor. Ada yang salah di sini, dan kesalahan ini bisa sangat merugikan perusahaan. Maya duduk di samping kakaknya. Tapi bukannya tadi kakak dihimi karena mencoba membantu. Arga terdiam sejenak. Pertanyaan adiknya itu menyentak kesadarannya. Tapi kemudian dia teringat nasihat ibunya tentang tanggung jawab dan integritas. Benar. Tapi ini berbeda, Mai. Jika kakak diam saja dan presentasi ini gagal, bukan hanya Bu Irma yang akan terkena dampaknya. Bisa jadi seluruh karyawan, termasuk kakak, akan terdampak. Perusahaan bisa merugi besar. Tapi apa kakak tidak takut dihina lagi? Arga menarik napas dalam. Takut. Tapi kadang-kadang kita harus melakukan hal yang benar meskipun itu sulit. Ayah dulu selalu bilang, integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ibu Sari yang terbangun oleh suara mereka keluar dari kamar. Anak-anak, sudah larut malam. Apa yang masih kalian bicarakan? Maaf, Bu. Saya menemukan sesuatu yang penting, jawab Arga sambil menunjukkan kertas-kertas presentasi itu. Ada kesalahan fatal dalam presentasi atasan saya besok. Jika tidak diperbaiki, bisa berakibat sangat buruk. Ibu Sari mendekat dan duduk di samping anaknya. Dan kau berniat untuk memperbaikinya? Arga mengangguk pelan. Saya harus, Bu. Meskipun tadi dia memperlakukan saya dengan buruk, tapi ini bukan tentang dia. Ini tentang melakukan apa yang benar. Ibu Sari tersenyum bangga. Kau tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Nak, ibu bangga padamu. Tapi bagaimana caranya, Kak? Tanya Maya penasaran. Kakak kan tidak boleh campur tangan. Arga memandang laptop tua pemberian almarhum ayahnya yang sudah hampir rusak. Saya akan memperbaiki datanya dan menyerahkan revisinya besok pagi. Diam-diam. Dia mulai bekerja. Dengan keterampilan komputer yang dia pelajari secara otodidak, dia membuka software presentasi dan mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia temukan. Tangannya menari di atas keyboard, menyusun ulang data, memperbaiki diagram, dan mengoreksi perhitungan yang salah. Lihat, Mai, ujar Arga sambil menunjuk layar. Di sini seharusnya menggunakan data kuartal ketiga, bukan kuartal kedua. Dan diagram ini seharusnya menunjukkan tren menurun, bukan meningkat. Maya mengamati dengan takjub. Kakak hebat, bisa memahami semua ini. Ilustrasi diagram yang lebih jelas akan membuat presentasi lebih mudah dipahami, tambah Arga sambil membuat perubahan. Ibu Sari mengamati anaknya dengan mata berkaca-kaca. Di depan matanya, bukan lagi seorang OB yang dihina, tapi seorang pemuda cerdas yang sedang menyalurkan bakat terpendamnya. Pukul 1.30 dini hari, akhirnya selesai juga. Arga menyimpan file revisinya di flash disk dan mencetaknya dengan printer tua yang sering macet. Hasil printnya dia susun rapi, lalu menulis catatan kecil di atasnya. Semoga presentasinya sukses, Bu. Esok pagi, sebelum matahari terbit, Arga akan pergi ke kantor lebih awal dan meletakkan revisi ini di meja Bu Irma. Dia tidak tahu apa konsekuensinya, tapi satu hal yang dia yakini, dia telah melakukan apa yang benar. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak pulang kerja, dia bisa tidur dengan hati yang tenang. Jam waker berdering nyaring di pagi buta, memecah kesunyian kamar yang masih gelap. Arga membuka matanya dengan berat, rasa lelah masih melekat di sekujur tubuhnya setelah hanya tidur kurang dari 4 jam. Namun, sesuatu yang lebih berat dari rasa lelah fisik menggayuti hatinya, keraguan. Dia duduk di tepi sofa tempat tidurnya, menatap amplop coklat yang berisi printout revisi presentasi yang telah dia siapkan dengan susah payah semalam. Amplop itu terasa seperti berisi batu bara panas, membakar jiwanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung henti. Apa saya melakukan hal yang benar? Gumamnya pelan, sambil memegangi amplop itu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kecil, melihat fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Langit masih berwarna biru tua, dengan semburat jingga lembut yang perlahan-lahan merekah. Dalam keheningan pagi itu, pertempuran batin terjadi dalam dirinya. Di satu sisi, ingatan akan penghinaan Bu Irma masih terasa begitu hidup dan menyakitkan. Setiap kata, setiap intonasi suara, setiap tatapan merendahkan, semuanya kembali menghantuinya. Kamu ini siapa? Hah?
cuma OB. Tukang bersih-bersih. Tugasmu cuma bersih-bersih. Urus sampah, pel lantai, pastikan tempat ini bersih. Bukan ikut campur urusan kantor. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak harga dirinya. Mengapa dia harus membantu seseorang yang telah memperlakukannya dengan begitu hina? Apakah ini bukan bentuk kepatuhan buta? Atau lebih buruk, apakah ini menunjukkan bahwa dia menerima perlakuan tersebut? Tapi di sisi lain, nilai-nilai yang ditanamkan almarhum ayahnya dan nasihat bijak ibunya bergema dalam benaknya. Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Nak, suara ayahnya yang dia rindukan. Hidup ini bukan tentang balas dendam, Arga. Hidup adalah tentang menjadi manusia yang bermartabat, meskipun orang lain tidak memperlakukan kita dengan bermartabat. Kata-kata ibunya tadi malam. Dia memandangi amplop di tangannya. Di dalamnya tidak hanya berisi kertas, tapi juga sebuah pilihan, antara membiarkan kesalahan terjadi sebagai bentuk pembalasan diam-diam, atau menawarkan bantuan meskipun risikonya adalah dihina untuk kedua kalinya. Demi perusahaan, bisiknya pada diri sendiri. Ini bukan tentang Bu Irma. Ini tentang semua orang di perusahaan itu, mas-mas security yang selalu menyapanya, mbak-mbak cleaning service lainnya, para karyawan yang bergantung pada perusahaan untuk menghidupi keluarga mereka. Dia teringat pada Pak Budi, security tua yang selalu membukakan pintu untuknya setiap pagi dan bercerita tentang cucunya yang baru masuk SD. Dan Ibu Tuti, tukang cuci piring di kantin yang anaknya sedang kuliah di luar kota. Jika perusahaan merugi, semua orang bisa terkena imbasnya. Demi tanggung jawab, tambahnya, semakin yakin. Dia pergi ke kamar mandi kecil dan membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap bisa membersihkan segala keraguan yang masih tersisa. Saat dia keluar, Ibu Sari sudah berdiri di dapur kecil, menyiapkan sarapan. "Pagi, Nak. Kau tidak tidur lama," ucap Ibu Sari dengan suara penuh perhatian. "Pagi, Bu. Saya masih ragu dengan keputusan saya," akui Arga jujur. Ibu Sari mendekat dan memegang bahu anaknya. "Arga, dengarkan Ibu. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan antara melakukan apa yang mudah dan melakukan apa yang benar. Yang mudah adalah membiarkan kesalahan itu terjadi, mungkin bahkan merasa puas ketika orang yang menyakitimu mengalami kegagalan. Tapi yang benar?" tanya Arga penuh harap. "Yang benar adalah mengedepankan kemanusiaan dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunitas, meskipun itu berarti kita harus menelan luka dan ego kita," jawab Ibu Sari dengan lembut. "Kau bukan membantu Bu Irma, Nak. Kau membantu perusahaan tempatmu bekerja, dan semua orang yang bergantung padanya." Maya keluar dari kamarnya, mengucek-ucek mata yang masih mengantuk. Kakak masih akan menyerahkan revisi presentasinya." Arga melihat adiknya, lalu ibunya, dan akhirnya mengangguk dengan keyakinan yang baru ditemukan. "Iya, Mai. Kakak akan melakukannya." "Tapi bagaimana caranya agar kakak tidak dihina lagi?" tanya Maya dengan polos. Arga tersenyum kecil. "Kakak akan meletakkannya di meja Bu Irma sebelum dia datang. Diam-diam. Dengan catatan kecil. Jika dia menerimanya, baik. Jika tidak, setidaknya kakak sudah melakukan bagian kakak." Ibu Sari mengangguk bangga. "Itu sikap yang dewasa, Nak. Sekarang, makan dulu. Kau butuh energi untuk hari ini." Saat sarapan, Arga merasa bebannya sedikit terangkat. Keputusannya sudah bulat. Dia akan menyerahkan revisi presentasi itu, bukan untuk Bu Irma, tapi untuk integritas dirinya sendiri dan untuk kebaikan bersama. Pukul 5.30, dia sudah berpamitan pada ibu dan adiknya. Di tangannya, amplop coklat itu terasa lebih ringan sekarang, seolah-olah keraguannya telah menguap digantikan oleh keyakinan. Perjalanan ke kantor pagi itu terasa berbeda. Udara pagi yang segar seakan-akan membersihkan jiwanya. Dia menyadari bahwa dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dia memilih untuk merespons dengan kebaikan dan tanggung jawab. Sesampainya di kantor, dia menyapa Pak Budi dengan lebih hangat dari biasanya. Lalu dengan langkah pasti, dia naik lift menuju lantai 17. Koridor yang masih sepi dan gelap menyambutnya.
Hanya lampu darurat yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sepanjang lorong. Dia menuju kantor Bu Irma. Dengan kunci master yang dipercayakan padanya, dia membuka pintu dan masuk dengan hati-hati. Ruangan itu masih rapi, persis seperti yang dia tinggalkan semalam. Dia meletakkan amplop berisi revisi presentasi itu di tengah-tengah meja kerja Bu Irma, tepat di tempat yang tidak mungkin terlewatkan. Di atas amplop, dia menaruh segelas jahe hangat yang dia buat di pantry. Ingat bahwa Bu Irma terlihat tidak sehat semalam, dan secari kertas kecil dengan tulisan, "Semoga presentasinya sukses, Bu." Dia tidak menandatangainya. Biarlah ini menjadi kebaikan tanpa nama. Jika Bu Irma menerima dan menggunakan revisinya, itu baik. Jika tidak, setidaknya dia sudah mencoba. Sebelum pergi, dia sempatkan melihat sekeliling ruangan itu sekali lagi. Disinilah dia dihina semalam. Tapi pagi ini, dia justru meninggalkan sesuatu yang positif. Dia keluar dari ruangan dengan hati lega. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia sudah membuat pilihan yang benar. Dan dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa ayahnya pasti bangga padanya hari ini. Pilihan sulit telah dibuat. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana takdir akan membalasnya. Pukul 6.15, sinar matahari pagi mulai menyusup melalui jendela-jendela tinggi di lantai 17, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di atas lantai marmer yang sudah berkilau. Arga telah menyelesaikan rutinitas pembersihan paginya dengan ekstra hati-hati. Meskipun hanya tidur sebentar, ada energi aneh yang menggerakkannya, campuran antara kegelisahan dan harapan. Dia menyapu pelan setiap sudut koridor. Matanya sesekali melirik arah pintu kantor Bu Irma yang masih tertutup. Amplop coklat itu masih terbayang jelas dalam pikirannya, seperti bom waktu yang suatu saat akan meledak dan mengubah segalanya. Semoga dia menemukannya sebelum rapat, bisik Arga pada diri sendiri sambil terus menyapu. Pukul 7.30, karyawan-karyawan mulai berdatangan. Suara sepatu menggedik-gedik lantai, obrolan santai, dan tawa riang mengisi koridor yang sebelumnya sunyi. Arga mengamati dari balik pintu ruang penyimpanan peralatan kebersihan. Dia melihat Bu Irma datang dengan langkah cepat, wajahnya masih menunjukkan bekas-bekas kelelahan semalam. Dia masuk ruangannya tanpa menyapa siapapun, seperti biasa. Jantung Arga berdebar kencang. Sekaranglah saatnya. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, dia melihat Bu Irma mendekati mejanya. Dia melihat sang direktur berhenti sejenak. Matanya tertuju pada amplop coklat dan gelas jahe hangat yang sudah mulai dingin. Wajah Bu Irma menunjukkan ekspresi bingung, lalu berubah menjadi penasaran. Dia mengambil amplop itu dan membukanya. Matanya membesar saat melihat isinya. Arga bisa melihat dari raut wajahnya bagaimana berbagai emosi berganti-ganti, keterkejutan, ketidakpercayaan, lalu pengakuan. Bu Irma dengan cepat duduk dan mulai memeriksa setiap halaman revisi presentasi yang telah Arga buat. Tangannya yang terampil membalik-balik halaman, sesekali berhenti untuk memeriksa data tertentu lebih detail. Dari ekspresinya, Arga bisa melihat bahwa Bu Irma menyadari betapa seriusnya kesalahan dalam presentasi aslinya. Tak lama kemudian, Sandi, asisten Bu Irma, datang dengan wajah panik. "Bu Irma, maaf mengganggu, tapi tim dari Tanaka Corporation sudah sampai lebih awal. Mereka sedang di lobi dan akan naik dalam 15 menit. Biasanya, berita seperti ini akan membuat Bu Irma semakin stres. Tapi yang terjadi justru sebaliknya." Wajah Bu Irma malah menunjukkan senyum percaya diri untuk pertama kalinya sejak Arga mengenalnya. "Tenang, Sandi. Semuanya akan baik-baik saja," kata Bu Irma dengan suara yang mengejutkan tenang. "Tolong siapkan ruang rapat dan pastikan semua peralatan presentasi berfungsi dengan baik. Saya akan turun untuk menyambut mereka sebentar." Sandi terlihat lega sekaligus bingung dengan perubahan sikap atasannya. "Baik, Bu. Segera saya siapkan." Sebelum Sandi pergi, Bu Irma bertanya, "Sandi, siapa yang meletakkan ini di meja saya?" Sambil menunjuk amplop dan gelas jahe itu. Sandi menggeleng. "Saya tidak tahu, Bu. Tadi pagi ketika saya datang, sudah ada di sana." Bu Irma mengangguk pelan. Matanya penuh pertanyaan. "Baiklah. Silakan lanjutkan pekerjaanmu." Arga, yang mengintip dari balik pintu, merasa lega sekaligus tegang. Bu Irma menerima revisinya,
Tapi dia juga sedang berusaha mencari tahu siapa yang melakukannya. Pukul 8 tepat, rapat dimulai. Arga dengan sengaja membersihkan area di sekitar ruang rapat, meskipun sebenarnya dia sudah menyelesaikan bagian itu lebih awal. Dia ingin berada dekat jika terjadi sesuatu. Dari balik dinding kaca yang memisahkan koridor dengan ruang rapat, dia bisa melihat Bu Irma sedang mempresentasikan dengan percaya diri. Slide yang ditampilkan adalah revisi yang dia buat, data yang akurat, diagram yang jelas, dan analisis yang masuk akal. Dia melihat para eksekutif dari Tanaka Corporation yang awalnya duduk dengan sikap skeptis, perlahan-lahan mulai menunjukkan minat. Beberapa bahkan mulai mengangguk-angguk setuju, dan yang lainnya mencatat poin-poin penting. Presentasi berjalan lancar, bahkan lebih dari yang diharapkan. Ketika Bu Irma menyelesaikan presentasinya, tepuk tangan meriah menggemakan ruangan. MR Tanaka sendiri, pemimpin delegasi, berdiri dan berjabat tangan dengan Bu Irma dengan penuh antusias. Presentasi yang luar biasa, Bu Irma, puji MR Tanaka dengan aksen Jepang yang kental. Data-datanya sangat akurat dan analisisnya mendalam. Kami sangat terkesan. Bu Irma tersenyum, tapi Arga bisa melihat ada keraguan di matanya. Terima kasih, Tanaka-san. Tapi saya harus jujur, ada bantuan yang tidak terduga dalam penyempurnaan presentasi ini. MR Tanaka mengangkat alis. Oh, tim Anda memang sangat kompeten. Bu Irma mengangguk, tapi matanya masih penuh pertanyaan. Terima kasih. Sekarang, mari kita bahas detail kerjasamanya. Arga menarik napas lega. Presentasinya sukses. Perusahaan selamat. Tapi sekarang, ada hal baru yang mengkhawatirkannya. Bu Irma tahu bahwa ada seseorang yang membantunya, dan dia tampaknya bertekad untuk mencari tahu siapa orang itu. Dia berbalik dan berjalan menuju lift. Perasaan campur aduk membanjiri hatinya. Di satu sisi, dia merasa bangga telah berkontribusi. Di sisi lain, dia khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika identitasnya terbongkar. Apakah Bu Irma akan marah mengetahui bahwa yang membantu adalah OB yang semalam dihinanya? Atau jangan-jangan dia justru akan mengungkit-ungkit kembali kejadian semalam? Saat lift turun menuju lantai dasar, Arga memutuskan untuk tidak memikirkan itu untuk sementara. Yang penting, dia telah melakukan apa yang benar. Sisanya, biarlah waktu yang menjawab. Tapi dalam hatinya, dia berharap bahwa kebaikannya tidak akan berbalas dengan kejahatan. Karena seperti kata ibunya, melakukan kebaikan seharusnya tidak mengharapkan imbalan, tapi juga tidak pantas dibalas dengan keburukan. Pengorbanan diamnya telah membuahkan hasil. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana cerita ini akan berlanjut. Pukul 10.30, ruang rapat eksekutif lantai 17 masih dalam suasana tegang namun penuh harapan. Cahaya pagi menyoroti wajah-wajah serius di sekitar meja rapat berukiran mewah. Bu Irma berdiri tegak di depan layar proyektor. Wajahnya memancarkan keyakinan yang sebelumnya tidak ada. Di hadapannya, 6 orang delegasi dari Tanaka Corporation duduk dengan ekspresi kritis namun tertarik. Dan jika kita melihat data tren pasar pada kuartal ketiga, lanjut Bu Irma dengan suara jelas, kita dapat melihat bahwa segmentasi yang kami usulkan justru akan membuka peluang 23% lebih besar dari perkiraan awal. Slide yang ditampilkan adalah revisi yang dibuat Arga, sebuah diagram batang dengan warna-warna harmonis, data yang akurat, dan proyeksi realistis. MR Tanaka, pria paruh baya dengan kacamata frameles, bersandar ke depan dengan mata berbinar. Bisa Ibu jelaskan lebih detail tentang analisis risiko di bagian ini? Tanya MR Tanaka sambil menunjuk ke sebuah grafik. Bu Irma tersenyum percaya diri. Tentu, Tanaka-san. Dia mengklik mouse dan beralih ke slide berikutnya. Sebuah bagan alur yang menunjukkan mitigasi risiko dengan jelas. Kami telah mengidentifikasi 3 titik kritis dan menyiapkan strategi cadangan untuk masing-masing titik. Dari balik kaca pembatas, Arga berdiri dengan kaleng pembersih kaca di tangannya, berpura-pura membersihkan jendela yang sudah bersih. Dadanya berdebar-debar melihat presentasinya sendiri dipakai dengan begitu sempurna oleh Bu Irma. Setiap slide, setiap data, setiap diagram, semuanya adalah hasil kerja kerasnya semalam. Sandi, yang duduk di samping Bu Irma, berbisik pelan. Bu, presentasi ini berbeda dari yang kita siapkan semalam. Bu Irma mengangguk singkat sambil tetap menjaga kontak mata dengan MR Tanaka. Iya,
Ada beberapa penyesuaian terakhir. Presentasi terus berlanjut dengan lancar. Bahkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari tim Tanaka berhasil dijawab dengan memuaskan oleh Bu Irma. Data-data yang disajikan begitu solid dan analisisnya mendalam, membuat para eksekutif Jepang itu semakin terkesan. Mr. Yamamoto, Direktur Keuangan Tanaka Corporation, yang terkenal sangat detail dan sulit dipuaskan, justru mengangguk-angguk sepanjang presentasi. Data finansial ini sangat komprehensif, bahkan lebih baik dari yang kami harapkan. Ketika presentasi memasuki bagian penutup, Bu Irma mengambil kesimpulan dengan kata-kata yang meyakinkan. Jadi, dengan seluruh analisis dan strategi yang telah kami paparkan, kami yakin kerjasama ini tidak hanya akan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga akan membuka pasar baru yang selama ini belum tersentuh. Saat dia mengakhiri presentasi, ruangan mendadak hening selama beberapa detik yang terasa sangat panjang bagi Arga yang mengintip dari luar. Kemudian, Mr. Tanaka berdiri perlahan, diikuti oleh seluruh anggota timnya. Bu Irma, ucap Mr. Tanaka dengan suara berat namun penuh hormat. Saya harus mengakui, ini adalah salah satu presentasi terbaik yang pernah saya lihat dalam 20 tahun karir saya. Bukan hanya karena datanya akurat, tapi karena visi strategis yang ditawarkan sangat visioner namun realistis. Bu Irma, yang biasanya selalu bisa menjaga ekspresi profesionalnya, kali ini terlihat jelas wajahnya merkah lega dan bangga. Terima kasih, Tanaka-san. Itu penghargaan yang sangat berarti bagi kami. Mr. Tanaka mengangguk, lalu mengulurkan tangannya. Kami setuju untuk melanjutkan ke tahap kontrak. Dan saya ingin menambahkan nilai investasi sebesar 15% dari yang sebelumnya kita diskusikan. Visi yang Ibu tunjukkan hari ini layak untuk didanai lebih besar. Gasps terdengar dari beberapa staf PT. Indah Permai yang hadir. Tambahan 15% berarti nilai proyek membengkak menjadi hampir 45 miliar rupiah. Bu Irma menjabat tangan Mr. Tanaka dengan erat. Kami sangat menghargai kepercayaan Tanaka-san. Setelah delegasi Jepang itu keluar ruangan dengan diantar oleh beberapa staf, suasana di ruang rapat langsung berubah. Staf-staf marketing yang selama seminggu terakhir hidup dalam ketegangan kini bersorak gembira. Sandi langsung memeluk Bu Irma. Bu, ini luar biasa. Kita berhasil. Seru Sandi dengan mata berkaca-kaca. Bu Irma membalas pelukan itu sebentar, lalu melepaskan diri. Wajahnya kembali serius. Sandi, tolong kumpulkan semua staf yang terlibat dalam persiapan presentasi ini. Saya ingin berterima kasih secara pribadi. Sandi mengernyit. Tapi Bu, presentasi yang kita pakai itu bukan versi yang kita siapkan bersama. Saya tidak mengenali beberapa data dan analisis di dalamnya. Justru itu, kata Bu Irma, matanya berbinar penuh tekad. Saya ingin tahu siapa yang mengubah presentasi kita dan memberikan kita versi yang jauh lebih baik ini. Dia berjalan ke mejanya dan mengambil amplop coklat serta catatan kecil yang ditinggalkan pagi tadi. Seseorang telah menyelamatkan kita hari ini. Seseorang yang cukup rendah hati untuk tidak mengakuinya secara terbuka, tapi cukup peduli untuk mengambil risiko. Sementara itu, di luar ruangan, Arga menarik napas dalam-dalam. Dia merasa campuran rasa bangga, lega, dan khawatir. Presentasinya sukses, bahkan lebih dari yang dia bayangkan. Tapi sekarang Bu Irma sedang berburu untuk menemukan siapa di balik semua ini. Dia berbalik dan berjalan menuju lift, berharap bisa menghilang sebelum ada yang mencurigainya. Tapi tepat saat dia menekan tombol lift, sebuah suara membuatnya membeku. Arga, tunggu sebentar. Dia pelan-pelan berbalik. Sandi berdiri di ujung koridor. Wajahnya penuh pertanyaan. Ya, Mbak Sandi, jawab Arga, berusaha terdengar normal. Kamu tadi pagi membersihkan area sini kan? Kamu tidak kebetulan melihat siapa yang masuk ke kantor Bu Irma sebelum jam 7? Tanya Sandi. Arga menggeleng, berusaha menjaga ekspresi netral. Tidak, Mbak. Saya sedang membersihkan area lobi tadi pagi. Sandi menghela napas. Sayang sekali. Bu Irma sangat ingin menemukan orang yang membantu kita hari ini. Lift tiba dan pintunya terbuka. Arga masuk dengan cepat. Maaf tidak bisa membantu, Mbak. Saat pintu lift tertutup, Arga bersandar ke dinding. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini belum berakhir. Paling tidak,
Sekarang dia punya waktu sampai besok untuk memikirkan bagaimana menghadapi semua ini. Tapi satu hal yang dia sadari, hidupnya di PT Indah Permai tidak akan pernah sama lagi. Pukul 13, suasana di divisi marketing masih seperti pesta. Kesuksesan presentasi terhadap Tanaka Corporation telah menyuntikkan semangat baru pada seluruh staf. Namun, di balik pintu kantornya, Bu Irma justru duduk termenung, memandangi amplop coklat dan secari kertas kecil yang berisi pesan singkat. Semoga presentasinya sukses, Bu. Tidak mungkin ini hasil kerja tim saya, gumamnya sambil menggeleng-gelakkan kepala. Data yang digunakan terlalu akurat, bahkan lebih baik dari yang bisa disiapkan tim saya. Dia menekan tombol intercom. Sandi, tolong panggil Pak Andi dari IT untuk saya. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkacamata dengan kemeja kotak-kotak masuk ke ruangan. Ada yang bisa saya bantu, Bu Irma? Andi, saya perlu bantuanmu, kata Bu Irma sambil menunjuk ke arah komputer dan amplop di mejanya. Saya ingin mengetahui siapa yang mengakses komputer saya semalam dan siapa yang meninggalkan ini di meja saya pagi tadi. Pak Andi mengangguk, lalu duduk di depan komputer Bu Irma. Jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Saya akan cek log aktivitas dan akses CCTV untuk koridor lantai 17 semalam dan pagi tadi. Sementara Pak Andi bekerja, Bu Irma berjalan mondar-mandir di ruangannya. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apakah ini ulah salah satu stafnya yang ingin menunjukkan kemampuan? Atau jangan-jangan ada mata-mata dari perusahaan lain? Tapi jika mata-mata, mengapa justru membantu menyempurnakan presentasi? Ada yang menarik nih, Bu, ujar Pak Andi tiba-tiba. Tidak ada yang mengakses komputer Ibu setelah jam 19.30 semalam. Tapi apa? Desak Bu Irma. Tapi ada aktivitas tidak biasa dari komputer di ruang arsip. Seseorang mengakses database perusahaan dan beberapa laporan lama selama hampir 3 jam semalam. Bu Irma mendekat. Bisa dilacak siapa? Pak Andi mengklik beberapa kali. Sayangnya, komputer di ruang arsip digunakan bergantian dan tidak memerlukan login individual. Tapi, dia membuka file log lain. Yang menarik, akses dilakukan antara pukul 22 sampai pukul 1 dini hari. Siapa yang memiliki akses ke ruang arsip pada jam-jam itu? Tanya Bu Irma dengan penasaran. Hanya tim kebersihan, Bu. Mereka punya kunci master untuk semua ruangan. Bu Irma terdiam sejenak. Tim kebersihan? OB. Tolong periksa rekaman CCTV untuk koridor lantai 17 dari jam 5 sampai pukul 7 pagi tadi, pinta Bu Irma. Suaranya mulai bergetar karena antisipasi. Pak Andi membuka sistem CCTV. Mereka menyaksikan rekaman dalam kecepatan tinggi. Tampak karyawan-karyawan mulai datang, termasuk Bu Irma sendiri. Lalu, tepat pukul 6.05, sebuah sosok familiar muncul di layar. "Bos!" seru Bu Irma. Layar membeku pada gambar seorang pemuda dengan seragam OB biru sedang membuka pintu kantor Bu Irma dengan kunci master. Di tangannya, terlihat sebuah amplop coklat dan sesuatu yang lain. "Play perlahan," pintanya. Suaranya hampir berbisik. Mereka menyaksikan Arga masuk ke dalam ruangan, meletakkan amplop dan sebuah gelas di meja, lalu keluar dengan tenang. Tidak lebih dari 30 detik. Bu Irma terduduk di kursinya. Wajahnya pucat. "Arga? OB yang semalam saya." Kata-katanya terhenti, dihantui oleh ingatan akan kata-kata kasar yang dia ucapkan. "Apakah Ibu ingin saya memanggilnya?" tanya Pak Andi. Bu Irma menggelam, masih terpaku pada layar yang kini menunjukkan Arga sedang berjalan meninggalkan koridor dengan tenang. Tidak sekarang. Biarkan saya memproses ini dulu." Setelah Pak Andi pergi, Bu Irma kembali memutar rekaman CCTV. Dia memperhatikan setiap gerakan Arga, bagaimana dia dengan hati-hati meletakkan amplop di tengah meja, bagaimana dia menata gelas jahe dengan rapi, bagaimana dia melirik sekeliling ruangan sebentar sebelum pergi. Dia juga meminta rekaman dari semalam, ingin mengetahui apa yang dilakukan Arga setelah dia menghardiknya. Dia melihat Arga membersihkan koridor dengan wajah sedih, lalu tanpa sengaja mengambil beberapa kertas presentasi yang jatuh. Dia menyaksikan bagaimana Arga terlihat memeriksa kertas-kertas itu, lalu dengan cepat mengumpulkannya sebelum pulang. Jadi itu yang dia lihat,
bisik Bu Irma pada diri sendiri. Dia melihat kesalahan dalam presentasi saya, dan meskipun saya telah memperlakukannya dengan buruk, dia tetap membantu. Rasa malu yang dalam mulai menyelimutinya. Dia teringat kata-katanya yang merendahkan. Kamu ini cuma OB. Tahu apa kamu tentang presentasi dan data? Ternyata, Arga justru tahu lebih banyak daripada dia sendiri. Ternyata, pemuda yang dia anggap remeh itu justru menyelamatkan karirnya dan mungkin seluruh divisi marketing. Dia mengambil catatan kecil yang ditinggalkan Arga. Tulisan itu sederhana tapi rapi. Semoga presentasinya sukses, Bu. Tidak ada tanda tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan imbalan. Hanya sebuah harapan tulus untuk kesuksesannya. Bu Irma memandangi gelas jahe yang kini sudah kosong. Bahkan dalam diam, Arga memperhatikan bahwa dia sedang tidak sehat semalam dan menyiapkan minuman penghangat untuknya. Betapa hinanya saya, gumamnya, menutupi wajah dengan kedua tangan. Dia teringat bagaimana Arga selalu menyapa dengan sopan, bagaimana dia bekerja dengan tekun tanpa mengeluh, bagaimana dia bahkan tetap tersenyum meskipun mungkin hidupnya sulit. Dan sebagai balasannya, dia telah mempermalukan pemuda itu di depan orang lain. Sandi masuk tanpa mengetuk. Wajahnya masih ceria. Bu, semua staf sudah berkumpul di ruang rapat. Mereka menunggu untuk mendengar kata-kata dari ibu. Bu Irma mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Sandi, batalkan pertemuan itu. Katakan pada mereka bahwa saya ada urusan mendesak. Sandi terkejut. Tapi Bu, mereka semua sangat antusias. Sekarang, Sandi, potong Bu Irma dengan suara lebih keras dari yang dia intended. Setelah Sandi pergi dengan wajah bingung, Bu Irma berdiri dan mendekati jendela. Dari lantai 17, dia bisa melihat seluruh kota, gedung-gedung tinggi, mobil-mobil yang lalu lalang, dan orang-orang kecil yang berjalan di trotoar. Hari ini, dia belajar pelajaran berharga bahwa terkadang, orang-orang kecil justru memiliki jiwa yang paling besar. Dia mengambil keputusan. Esok pagi, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemui Arga. Bukan sebagai direktur yang angkuh, tapi sebagai manusia yang mau mengakui kesalahan. Kebenaran telah terbongkar. Rahasia telah terungkap. Sekarang, tinggal satu hal yang harus dilakukan, memperbaiki yang salah dan memberikan penghargaan yang layak kepada orang yang berjasa. Tapi yang paling penting, Bu Irma harus meminta maaf. Dan kali ini, dengan kerendahan hati yang tulus. Pukul 8 tepat esok harinya, suasana di lantai 17 terasa berbeda. Biasanya, Bu Irma akan langsung masuk ke ruangannya dengan langkah cepat dan tatapan fokus. Tetapi pagi ini, dia justru berdiri di dekat lift, seolah-olah menunggu seseorang. Tatapannya yang biasanya tajam kini terlihat lembut, bahkan sedikit gugup. Staf-staf marketing yang lewat menyapanya dengan heran. Selamat pagi, Bu Irma. Ada yang sedang ditunggu. Hanya menyelesaikan urusan penting, jawab Bu Irma singkat, matanya tetap tertuju pada pintu lift. Ketika lift akhirnya terbuka, Arga keluar dengan perlengkapan kebersihannya. Wajahnya langsung pucat ketika melihat Bu Irma berdiri tepat di depannya. Selamat pagi, Bu, ucap Arga dengan suara bergetar, siap menerima kemarahan karena ketahuan telah mengakses presentasinya. Tapi yang terjadi justru di luar perkiraannya. Arga, bisa kita bicara sebentar di ruangan saya? Tanya Bu Irma dengan suara lembut yang tidak biasa. Arga mengangguk pelan, hatinya berdebar kencang. Dia mengikuti Bu Irma ke dalam ruangan yang mewah, merasa seragam OB-nya yang sederhana semakin kontras dengan kemewahan sekitar. Begitu pintu tertutup, Bu Irma tidak langsung duduk di kursi direksinya. Dia justru berdiri di depan Arga dengan tangan tergenggam erat. Arga, mulainya, suaranya jelas namun penuh emosi. Saya telah melihat rekaman CCTV. Saya tahu kamulah yang meninggalkan revisi presentasi dan segelas jahe di meja saya. Arga menunduk, bersiap untuk yang terburuk. Saya minta maaf telah ikut campur, Bu. Saya hanya... Tidak, potong Bu Irma, suaranya bergetar. Sayalah yang harus meminta maaf. Maafkan saya, Arga. Maafkan saya untuk semua kata-kata kasar dan penghinaan yang saya ucapkan padamu semalam. Arga terkejut, mendongak untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi. Bu?
Bu Irma menghela napas dalam. Saya telah memperlakukanmu dengan buruk, merendahkanmu, dan menganggap remeh kemampuanmu. Padahal, justru kamulah yang menyelamatkan presentasi, bahkan mungkin karir saya, kemarin. Dia berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Yang paling membuat saya malu adalah, meskipun saya telah menghinamu, kamu tetap membantu dengan tulus. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Arga masih terdiam, tidak yakin bagaimana harus merespons. Boleh saya tahu, tanya Bu Irma dengan penuh rasa hormat. Di mana kamu belajar semua ini? Bagaimana bisa kamu memahami analisis pasar dan data finansial yang begitu kompleks? Arga tersenyum kecil. Saya belajar otodidak, Bu. Dan, saya sering membaca laporan-laporan lama saat merapikan ruang arsip. Selama 1 bulan bekerja di sini, mungkin saya sudah membaca hampir semua laporan 5 tahun terakhir. Bu Irma mengangguk, kagum sekaligus malu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, Arga. Dan yang lebih penting, kamu memiliki integritas dan hati yang baik. Dia kembali ke mejanya dan mengambil sebuah folder. Saya sudah berbicara dengan HRD dan Direktur Utama. Kami semua setuju bahwa bakatmu tidak seharusnya hanya untuk membersihkan lantai. Arga masih berdiri tak bergerak, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Mulai besok, lanjut Bu Irma dengan senyum tulus, kami ingin menawarkanmu posisi sebagai staf junior di divisi marketing. Kamu akan mengikuti pelatihan intensif, dan perusahaan akan membiayai kuliah S1MU jika kamu berminat. Air mata akhirnya menetes dari mata Arga. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan ya, jawab Bu Irma hangat. Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Dan saya berjanji, saya akan menjadi mentor yang baik untukmu. Saya akan mengajarmu segala yang saya tahu. Tapi Arga menggeleng pelan. Bu, saya sangat menghargai tawaran ini. Tapi, bisakah saya meminta waktu untuk berpikir sebentar? Bu Irma terkejut. Tentu saja. Tapi boleh saya tahu apa yang membuatmu ragu? Arga menarik napas. Pekerjaan sebagai OB ini memang sederhana, tapi ini yang menghidupi keluarga saya saat ini. Sebagai staf junior, gaji mungkin lebih rendah di awal, dan saya masih harus membiayai adik saya sekolah. Bu Irma langsung memahami. Arga, untuk gaji, tidak usah khawatir. Kami akan memberimu gaji yang lebih tinggi dari posisi OB, plus tunjangan pendidikan untuk adikmu. Perusahaan kami memiliki program beasiswa untuk keluarga karyawan. Sekarang Arga benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Benarkah, Bu? Bahkan, tambah Bu Irma dengan mata berbinar, kami akan memberikan bonus khusus untukmu atas kontribusimu dalam proyek Tanaka Corporation. Cukup untuk melunasi utang sewa kontrakanmu dan kebutuhan lain. Arga mengusap air matanya, lalu mengulurkan tangan. Kalau begitu, terima kasih, Bu. Saya menerima tawaran dengan senang hati. Bu Irma menjabat tangan Arga dengan erat. Tidak, Arga. Sayalah yang harus berterima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan proyek penting, tapi juga mengajarkan saya pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan kemanusiaan. Dia berjalan ke sisi meja dan mengambil sebuah buku catatan. Oh ya, satu hal lagi. Esok ada rapat tim marketing pertama MU. Saya ingin kamu mempresentasikan analisismu tentang proyek berikutnya. Arga mengangguk. Wajahnya berseri-seri. Siap, Bu. Saat Arga keluar dari ruangan, dia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Dari OB yang dihina menjadi staf marketing dalam semalam. Siapa yang akan menyangka? Di koridor, beberapa staf marketing yang telah mendengar kabar itu menyapanya dengan hormat. Selamat bergabung, Arga. Sandi mendekat dengan senyum lebar. Rupanya kamu yang menjadi pahlawan kita selama ini. Maaf ya selama ini tidak terlalu memperhatikanmu. Arga hanya tersenyum malu. Sama-sama, Mbak Sandi. Hari itu, ketika pulang ke rumah kontrakannya, Arga tidak bisa menahan tawa bahagia. Ibu Sari dan Maya yang mendengar ceritanya ikut menari-nari gembira. Kakak hebat. Saya tahu kakak pasti bisa. Seru Maya memeluk kakaknya.
Ibu Sari mengusap air mata bahagia. Ayah pasti bangga melihatmu sekarang, nak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, keluarga kecil itu makan malam dengan hati ringan dan penuh harapan baru. Dan bagi Arga, ini adalah bukti bahwa kebaikan dan ketekunan akhirnya akan membuahkan hasil, meskipun harus melalui jalan yang berliku. Permintaan maaf Bu Irma tidak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dan yang terpenting, mengajarkan bahwa dalam hidup, kita tidak pernah tahu dari mana bantuan akan datang, kadang dari tempat yang paling tidak terduga. Pukul 7.45 esok harinya, Arga berdiri gemetar di depan gedung PT Indah Permai. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai staf junior marketing, bukan lagi sebagai OB. Di tangannya, ia memegang tas kulit sederhana pemberian almarhum ayahnya, tas yang biasanya hanya ia gunakan pada acara-acara khusus. Seragam OB biru telah diganti dengan kemeja putih polos dan celana hitam yang meski sederhana, tapi telah disetrika rapi oleh ibunya semalam. "Kamu bisa, nak," bisik Ibu Sari melepas kepergiannya pagi tadi. "Percaya diri." Saat ia melangkah masuk lobi, Pak Budi sang security menyapanya dengan hangat. "Wah, selamat pagi, Mas Arga. Dengar-dengar ada promosi nih? Hebat." Arga tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Masih harus belajar banyak." Lift menuju lantai 17 terasa berbeda hari ini. Biasanya ia berdiri di sudut dengan peralatan kebersihan. Tapi pagi ini ia berdiri tegak di antara karyawan-karyawan lain yang berangkat kerja. Beberapa orang meliriknya penasaran, mungkin heran melihat mantan OB dengan pakaian rapi berdiri di antara mereka. Begitu lift terbuka di lantai 17, Sandi sudah menunggu dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Arga. Selamat datang di divisi marketing." Sandi kemudian memandu Arga melewati koridor yang sama yang biasanya ia pel, tapi kali ini dengan status yang berbeda. "Bu Irma ingin kamu bergabung dalam rapat pagi kami," ujar Sandi sambil berjalan. "Jangan gugup. Ya, semua orang di tim sangat antusias menyambutmu." Mereka tiba di ruang rapat yang cukup besar. Sekitar 10 staf marketing sudah duduk di sekitar meja rapat panjang. Semua mata tertuju pada Arga saat ia masuk. Beberapa wajah terlihat ramah, beberapa penasaran, dan beberapa, terutama dari seorang pria muda berambut rapi, terlihat sinis. Bu Irma, yang duduk di kepala meja, langsung berdiri. "Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan anggota baru tim kita, Arga." Beberapa orang bertepuk tangan, sementara yang lain hanya mengangguk. "Mulai hari ini," lanjut Bu Irma, "Arga akan bergabung sebagai staf junior marketing. Beberapa dari kalian mungkin mengenalnya sebagai OB yang selama ini membersihkan lantai kita." Suara berbisik-bisik mulai terdengar. Bu Irma melanjutkan dengan suara tegas. "Tapi yang mungkin tidak kalian tahu, dialah yang menyelamatkan presentasi Tanaka Corporation dengan merevisi data dan analisis kita yang keliru." Wajah-wajah yang tadinya sinis berubah menjadi terkejut. "Dan," tambah Bu Irma dengan bangga, "semua itu dilakukannya setelah saya sendiri memperlakukannya dengan tidak pantas." Ruangan menjadi hening. Semua orang bisa merasakan ketulusan dalam suara Bu Irma. Oleh karena itu, Bu Irma menatap satu persatu stafnya. "Saya harap kalian semua bisa menerima Arga dengan tangan terbuka dan membantunya menyesuaikan diri." Setelah rapat, Bu Irma memandu Arga ke meja kerjanya yang baru, sebuah cubikle kecil dekat jendela dengan komputer baru dan perlengkapan kantor lengkap. "Ini stadion MU," kata Bu Irma. "Saya sudah meminta IT untuk menyiapkan semua akses yang kamu butuhkan." Arga mengelus meja itu dengan takjub. "Terima kasih, Bu Irma. Ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan." Bu Irma tersenyum. "Sekarang, tentang program pendidikannya. HRD sudah menyiapkan dokumen untuk beasiswa S1 MU. Kamu bisa memilih jurusan yang terkait dengan marketing atau bisnis." Dia meletakkan sebuah brosur di atas meja. "Ini universitas-universitas rekanan kita. Semua biaya akan ditanggung perusahaan, asalkan kamu bisa menjaga nilai." Arga melihat brosur itu dengan mata berkaca-kaca. Mimpi yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini terbentang di depan mata. "Dan untuk adikmu," lanjut Bu Irma,
Perusahaan kita memiliki program beasiswa untuk keluarga karyawan. Maya bisa mendaftar untuk program itu mulai semester depan. Bu Irma, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bu. Gumam Arga dengan suara bergetar. Kamu sudah membalasnya dengan menyelamatkan proyek Tanaka, jawab Bu Irma hangat. Sekarang, fokuslah belajar dan berkontribusi. Itu yang paling saya harapkan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal menghampiri. Arga, kenalkan saya Pak Handoko, Kepala Divisi Marketing. Selamat bergabung. Terima kasih, Pak. Senang bisa bekerja dengan Bapak. Pak Handoko mengangguk sambil meletakkan setumpuk dokumen di meja Arga. Ini bahan bacaan untukmu. Pelajari dulu selama seminggu, lalu kita akan berdiskusi. Sepanjang pagi, beberapa staf datang untuk memperkenalkan diri. Kebanyakan ramah, tapi Arga bisa merasakan beberapa tatapan yang masih meragukan kemampuannya. Saat makan siang, Sandi mengajak Arga ke kantin. Jangan khawatir dengan yang lain, kata Sandi sambil mengambil nasi. Mereka hanya butuh waktu untuk menerima perubahan. Perubahan? Tanya Arga. Sandi menatapnya. Arga, dalam dunia korporat, tidak biasa seseorang bisa melompat dari OB ke staf marketing dalam semalam. Beberapa orang mungkin iri, beberapa mungkin meragukan kemampuanmu. Arga mengerti. Saya harus membuktikan diri. Tepat sekali, sahut Sandi. Tapi dari yang saya lihat, kamu pasti bisa. Sore harinya, ketika Arga bersiap pulang, Bu Irma menghampirinya lagi. Bagaimana hari pertamamu? Menakjubkan, Bu. Sedikit overwhelming, tapi saya sangat bersyukur. Bu Irma mengangguk. Besok ada workshop analisis data untuk semua staf baru. Sandi akan memberitahu detailnya. Dia menatap Arga dengan serius. Ingat, Arga, jalanmu mungkin tidak akan mudah. Akan ada yang meragukanmu, bahkan mencoba menjatuhkanmu. Tapi saya percaya pada kemampuanmu. Terima kasih untuk kepercayaannya, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Bu Irma. Perjalanan pulang hari itu terasa sangat berbeda. Arga tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko buku dan membeli beberapa buku dasar marketing dan analisis data dengan bonus yang diterimanya. Saat tiba di rumah, Ibu Sari dan Maya menyambutnya dengan penuh semangat. Bagaimana, Nak? Bagaimana hari pertamamu? Tanya Ibu Sari. Arga meletakkan tas barunya dan memeluk ibunya. Luar biasa, Bu. Semua orang baik, dan saya dapat meja sendiri dengan komputer baru. Maya menarik lengan kakaknya. Katanya saya dapat beasiswa juga, Kak. Arga mengangguk. Matanya berbinar. Iya, Mai. Semester depan semuanya akan diurus perusahaan. Malam itu, keluarga mereka merayakannya dengan makan malam spesial. Ayam goreng lengkap dengan es jeruk yang biasanya hanya mereka minum pada hari-hari istimewa. Saat hendak tidur, Arga memandangi seragam OB-nya yang telah dicuci bersih dan dilipat rapi. Itu adalah bagian dari hidupnya yang telah berlalu, tapi tidak akan pernah ia lupakan. Karena dari sanalah ia belajar tentang kerendahan hati, kerja keras, dan bahwa setiap orang, tanpa peduli posisinya, pantas dihargai. Tawaran mengejutkan itu bukan akhir perjalanan, tapi justru awal dari petualangan baru. Dan Arga bertekad untuk membuktikan bahwa Bu Irma tidak salah memilihnya. Minggu pertama Arga di divisi marketing berjalan dengan lancar secara permukaan. Setiap pagi, ia disambut dengan senyuman dan sapaan ramah dari sebagian besar rekan kerjanya. Sandi dengan sabar membimbingnya memahami sistem dan prosedur yang berlaku, sementara Bu Irma sesekali menengok untuk memastikan ia tidak mengalami kesulitan. Namun, di balik keramahan tersebut, Arga mulai merasakan gelombang ketidakpuasan yang samar. Ketegangan mulai terasa jelas pada hari Senin minggu keduanya. Arga sedang mempresentasikan analisis data sederhana yang diminta Pak Handoko dalam rapat kecil tim. Presentasinya jelas dan terstruktur, didukung data yang akurat yang ia kumpulkan setelah bekerja lembur sepanjang akhir pekan. Jadi, berdasarkan data penjualan 6 bulan terakhir, Arga menjelaskan dengan percaya diri yang tumbuh. Kita bisa melihat pola peningkatan yang konsisten di segmen usia 25-35 tahun. Saya merekomendasikan kita fokus pada segmen ini untuk kampanye kuartal depan.
Beberapa anggota tim mengangguk setuju, termasuk Bu Irma yang duduk di ujung ruangan dengan ekspresi bangga. Namun, tawa kecil yang dipaksakan dari sudut ruangan memecah konsentrasi. "Maaf," ujar Ronald, staf senior yang duduk bersandar dengan sikap merendahkan. "Bukan bermaksud meremehkan, tapi analisis seperti ini bisa dilakukan siapa saja dengan akses ke database. Ada hal lain yang lebih substantif yang bisa kamu kontribusikan." Ruang rapat mendadak hening. Semua mata beralih antara Ronald yang tersenyum sinis dan Arga yang berdiri tegak dengan wajah sedikit memerah. Bu Irma membuka mulut untuk ikut campur, tapi Arga lebih dulu merespons dengan tenang. "Tentu, Mas Ronald. Analisis ini memang dasar, tapi ini fondasi untuk rekomendasi strategis yang akan saya sampaikan selanjutnya." Arga mengklik ke slide berikutnya, menunjukkan diagram yang lebih kompleks. "Berdasarkan pola ini, saya telah mengembangkan model prediksi untuk 3 kuartal ke depan, lengkap dengan skenario optimis dan pesimis." Ronald terdiam, wajahnya berkerut tak percaya. Beberapa rekan lain yang awalnya ragu kini mendadak tertarik. Bu Irma menyela sebelum ketegangan meningkat. "Kerja bagus, Arga. Ronald, saya harap kamu bisa memberikan masukan yang lebih konstruktif lain kali." Rapat berlanjut tanpa insiden lebih lanjut, tapi kericuhan telah dimulai. Sepanjang hari itu, Arga merasakan perubahan sikap dari beberapa rekan. Saat ia hendak mengambil dokumen dari printer, ia mendengar bisikan dari 2 staf marketing di balik partisi. "Dasar OB, sok jago. Kerjanya cuma bersih-bersih. Tahu apa tentang marketing?" Suara itu familiar, milik Dina, asisten Ronald. "Tapi presentasinya tadi cukup bagus," bantah suara lain. "Ah, paling diajari Bu Irma. Mau naik pangkat cepat kali," sergah Dina. Arga memutuskan untuk tidak menghiraukan dan kembali ke mejanya. Tapi ujian sebenarnya datang saat makan siang. Biasanya, Sandi atau beberapa staf lain mengajaknya makan bersama, tapi hari itu, mereka semua sudah pergi ketika Arga menyelesaikan laporannya. Saat ia masuk ke kantin sendirian, ia melihat meja biasa tempat tim marketing duduk sudah penuh. Saat ia mendekat, Ronald dengan sengaja menaruh tas di kursi kosong terakhir. "Maaf, Arga, tempatnya sudah penuh," ujar Ronald, tanpa rasa bersalah. Arga hanya mengangguk dan menemukan meja kecil di sudut. Saat ia makan sendirian, rasa kesepian mulai menyergap. Dunia baru yang ia pikir akan penuh dengan penerimaan, ternyata masih memiliki tembok-tembok yang harus ia runtuhkan. Sore harinya, ketika ia hendak mengumpulkan laporan akhir kepada Pak Handoko, ia menemukan file presentasinya hilang dari komputer. "Ada yang bisa saya bantu, Arga?" tanya Ronald tiba-tiba muncul di belakangnya dengan senyum palsu. "Kamu terlihat kebingungan." "File laporan saya hilang," jawab Arga bingung. "Wah, mungkin tersimpan di folder lain. Atau mungkin terhapus tidak sengaja," ujar Ronald sambil berpura-pura membantu. "Sebagai staf baru, kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai data penting hilang karena kecerobohan." Arga menyadari ini bukan kebetulan. Tapi alih-alih marah, ia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih atas peringatannya, Mas Ronald. Untungnya saya selalu punya backup." Dia mengeluarkan flash drive dari saku dan memasangnya ke komputer. Ibu Irma mengajarkan untuk selalu siap dengan segala kemungkinan. Wajah Ronald berubah pucat. "Ibu Irma." "Ya," jawab Arga sambil mengembalikan file yang hilang. "Beliau mentor saya, kan? Jadi saya selalu mengikuti sarannya." Ketika Ronald pergi dengan wajah kesal, Sandi yang menyaksikan kejadian itu dari jauh menghampiri. "Sudah saya duga Ronald yang berulah. Dia memang terkenal tidak suka dengan pendatang baru, apalagi yang dianggap meloncat seperti kamu." "Kenapa dia begitu bermusuhan?" tanya Arga penasaran. Sandi menghela napas. "Ronald sudah 5 tahun di sini dan merasa berjasa pada perusahaan. Dia beberapa kali mengajukan promosi ke posisi supervisor, tapi selalu ditolak. Kemungkinan, dia melihatmu sebagai ancaman." Arga mengerti. Jadi ini tentang rasa tidak aman. "Sebagian besar konflik di kantor memang berasal dari sana," sahut Sandi. "Tapi jangan khawatir, Bu Irma dan Pak Handoko tahu betul kemampuanmu.
Mereka tidak akan membiarkan Ronald atau siapapun menjatuhkanmu. Sebelum pulang, Arga memutuskan untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara dewasa. Ia menghampiri Ronald yang sedang berkemas. "Mas Ronald, boleh kita bicara sebentar?" Ronald menatapnya sinis. "Ada apa? Mau lapor ke Bu Irma?" "Tidak," jawab Arga tenang. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengerti perasaan Mas Ronald. Dan saya ingin meyakinkan bahwa kehadiran saya di sini bukan untuk bersaing atau mengancam posisi siapapun." Ronald terkejut dengan pendekatan langsung ini. "Saya di sini untuk belajar," lanjut Arga. "Dan saya yakin, dengan pengalaman Mas Ronald yang luas, justru banyak yang bisa saya pelajari. Mungkin kita bisa bekerja sama, bukan bersaing." Ronald terdiam lama, memandangi Arga yang tetap tenang. "Kamu tidak marah dengan sikap saya hari ini?" "Setiap orang punya alasan untuk bertindak seperti yang mereka lakukan," jawab Arga bijak. "Yang penting, kita bisa menemukan cara untuk bekerja sama dengan harmonis." Ronald menghela napas, ekspresinya melunak. "Kamu berbeda dari yang saya kira." "Sama seperti Mas Ronald mungkin berbeda dari yang orang kira," balas Arga dengan senyum. "Selamat sore, Mas Ronald. Sampai jumpa besok." Ketika Arga pergi, Ronald tetap terduduk di kursinya, memandangi pintu yang tertutup. Mungkin, hanya mungkin, ia telah salah menilai pemuda ini. Konflik pertama telah usai, tapi Arga tahu ini bukan yang terakhir. Dalam perjalanan karir, selalu akan ada tantangan dan rintangan. Tapi selama ia tetap pada prinsipnya, jujur, rendah hati, dan profesional, ia yakin bisa melalui semuanya. Malam itu, ia mencatat dalam jurnalnya, "Hari ini aku belajar bahwa kadang, musuh terbesar bukanlah orang yang secara terang-terangan membencimu, tapi rasa tidak aman dalam diri mereka sendiri. Dan cara terbaik menghadapinya bukan dengan balas membenci, tapi dengan memahami." 2 minggu telah berlalu sejak insiden dengan Ronald, dan suasana di divisi marketing mulai menunjukkan perubahan halus. Ronald masih menjaga jarak, tapi setidaknya sikap sinisnya telah berkurang. Namun, Arga tahu bahwa penerimaan sejati hanya bisa diraih melalui hasil kerja, bukan sekadar kata-kata. Kesempatan itu datang pada rapat evaluasi kuartalan. Divisi marketing sedang menghadapi tantangan serius. Penjualan produk andalan perusahaan, sebuah aplikasi keuangan bernama FinPlus, mengalami stagnasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Data menunjukkan penurunan 15% dalam akuisisi pengguna baru, ujar Pak Handoko dengan wajah serius. "Kita butuh strategi baru, dan cepat." Ruangan dipenuhi senyap. Semua staf, termasuk Ronald yang biasanya paling vokal, terlihat kehabisan ide. Bu Irma memandang sekeliling ruangan. Tidak ada yang punya usulan. Arga, yang duduk di sudut sambil dengan tekun mencatat, mengangkat tangan perlahan. "Bu, boleh saya menyampaikan beberapa observasi?" Semua mata tertuju padanya. Ronald melirik dengan ekspresi skeptis. "Silakan, Arga," jawab Bu Irma penuh antusias. Arga berdiri dan menghubungkan laptopnya ke proyektor. "Selama 2 minggu terakhir, saya menghabiskan waktu untuk menganalisis data pengguna FinPlus dari berbagai segmen. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik." Layar menampilkan grafik warna-warni yang jelas dan mudah dipahami. Meski akuisisi pengguna baru menurun, retensi pengguna justru meningkat 20% dalam 3 bulan terakhir. Artinya, sekali seseorang menggunakan FinPlus, mereka cenderung betah. Beberapa anggota tim mulai terlihat tertarik. "Masalahnya," lanjut Arga, "adalah pada strategi akuisisi kita yang selama ini terlalu umum. Kita mencoba menjangkau semua orang, tapi tidak fokus pada segmen yang paling potensial." Dia beralih ke slide berikutnya. "Berdasarkan analisis perilaku pengguna, saya menemukan bahwa segmen yang paling loyal adalah usaha mikro dan menengah, UMKM, khususnya di daerah suburban. Mereka tidak hanya aktif menggunakan fitur utama, tapi juga memiliki tingkat referensi yang tinggi." Ronald menyela, "Tapi segmen UMKM selama ini dianggap kurang profitable dibandingkan pengguna korporat." "Benar," sahut Arga dengan cepat. "Tapi data menunjukkan hal berbeda." Dia menampilkan grafik baru. Meski transaksi per individu lebih kecil, volume transaksi keseluruhan justru 30% lebih tinggi.
Dan yang lebih penting, biaya akuisisi untuk segmen ini 60% lebih murah. Bu Irma bersandar ke depan, matanya berbinar. Lanjutkan, Arga. Arga mengambil napas dalam. Saya merekomendasikan kita menggeser fokus akuisisi ke segmen UMKM dengan pendekatan yang lebih personal. Dan saya sudah menyusun strategi lengkapnya. Dia mempresentasikan rencana detail selama 10 menit berikutnya, mulai dari kampanye digital yang ditargetkan, kemitraan dengan asosiasi UMKM, hingga program referral yang dirancang khusus. Setiap poin didukung data solid dan analisis mendalam. Saat presentasi selesai, ruangan tetap hening selama beberapa detik. Lalu Pak Handoko memimpin tepuk tangan. Luar biasa. Analisis yang sangat komprehensif. Bahkan Ronald terpaksa mengakui, implementasinya mungkin tidak mudah, tapi idenya brilian. Bu Irma tersenyum bangga. Arga, saya ingin kamu memimpin tim kecil untuk mengimplementasikan strategi ini. Pilihlah 3 orang dari tim yang menurutmu tepat. Ini adalah tanggung jawab besar untuk staf baru. Arga bisa merasakan tatapan heran dan kagum dari rekan-rekannya. Terima kasih untuk kepercayaannya, Bu, jawab Arga. Saya akan pilih Mas Ronald, Mbak Dina, dan Mas Adi. Keputusan itu mengejutkan semua orang, terutama Ronald. Saya? Tanyanya tak percaya. Arga mengangguk. Mas Ronald memiliki pengalaman luas dalam kampanye digital, Mbak Dina ahli dalam riset pasar, dan Mas Adi memiliki jaringan kuat dengan berbagai asosiasi bisnis. Kombinasi yang sempurna untuk proyek ini. Bu Irma mengamati dengan takjub. Arga tidak hanya menunjukkan kemampuan analitis yang tajam, tapi juga kecerdasan politik dalam memilih tim. Disetujui, kata Bu Irma. Ronald, kamu dan tim memiliki wewenang penuh untuk menjalankan proyek ini. Laporkan perkembangannya langsung kepada saya. Setelah rapat, Ronald menghampiri Arga. Mengapa memilih saya? Setelah semua yang saya lakukan. Arga tersenyum. Karena ini yang terbaik untuk perusahaan. Dan saya tahu Mas Ronald bisa memberikan yang terbaik jika diberikan kesempatan. Ronald mengangguk pelan. Ekspresinya berubah menjadi hormat. Kamu memang berbeda. Tim kecil itu mulai bekerja siang itu juga. Arga, dengan rendah hati namun penuh keyakinan, memimpin pertemuan pertama. Dia mendengarkan masukan dari semua anggota dan mengintegrasikannya ke dalam rencana. Mas Ronald, untuk kampanye digital, saya butuh masukan Anda tentang platform mana yang paling efektif, kata Arga. Ronald, yang awalnya masih ragu, mulai terbuka. Berdasarkan pengalaman, Facebook dan WhatsApp Business lebih efektif untuk segmen UMKM dibandingkan Instagram atau TikTok. Bagus, sahut Arga sambil mencatat. Mbak Dina, bisa tolong riset lebih dalam tentang pain point UMKM dalam menggunakan aplikasi keuangan? Dina mengangguk antusias. Saya sudah punya beberapa data awal. Kebanyakan mengeluhkan fitur yang terlalu rumit dan biaya transaksi. Diskusi berlangsung produktif selama 2 jam. Untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari tim. Di akhir hari, saat Arga sedang menyusun laporan perkembangan, Bu Irma mendekatinya. Saya perhatikan kamu memilih Ronald untuk tim MU. Berani sekali. Arga tersenyum. Dia orang yang kompeten, Bu. Hanya butuh diingatkan bahwa kita berada di tim yang sama. Bu Irma mengangguk. Kagum dengan kedewasaan pemuda ini. Keputusanmu hari ini tidak hanya membuktikan kemampuan analitismu, tapi juga kematanganmu sebagai pemimpin. Terima kasih, Bu. Tapi ini baru awal. Implementasinya yang akan membuktikan apakah strategi ini benar-benar bekerja. Esok harinya, kampanye FinPlus untuk UMKM diluncurkan. Dalam waktu seminggu, hasil mulai terlihat. Akuisisi pengguna baru meningkat 25%, tepat seperti yang diprediksi Arga. Pada rapat evaluasi mingguan, Pak Handoko mengumumkan dengan gembira, hasilnya luar biasa. Tidak hanya akuisisi meningkat, tapi engagement pengguna juga naik 40%. Semua anggota tim, termasuk Ronald yang biasanya pendiam dalam rapat, ikut bertepuk tangan. Ronald bahkan berdiri. Ini berkat kepemimpinan dan analisis brilian dari Arga. Dia membuktikan bahwa yang penting bukan latar belakang,
tetapi kontribusi. Pengakuan dari Ronald, orang yang paling skeptis, berarti lebih dari semua pujian lainnya. Setelah rapat, Dina menghampiri Arga. "Maaf atas sikap saya sebelumnya. Saya salah menilaimu." "Tidak perlu minta maaf," jawab Arga. "Kita semua belajar bersama." Pembuktian pertama, Arga tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan, tapi juga meruntuhkan tembok prasangka yang selama ini menghalanginya. Dan yang terpenting, ini membuka jalan bagi kontribusi-kontribusi berikutnya. Malam itu, saat menceritakan keberhasilannya pada ibu dan adiknya, Arga menyadari sesuatu. Kesuksesan terbesar bukanlah ketika kita membuktikan orang lain salah, tapi ketika kita bisa mengubah musuh menjadi sekutu, dan skeptisisme menjadi rasa hormat. Dan ini baru babak pertama. 1 tahun telah berlalu sejak Arga pertama kali mengenakan seragam OB biru dan menyapu lantai marmer di lantai 17. Kini, duduk di ruang rapat utama sebagai manajer pemasaran junior termuda dalam sejarah perusahaan, Arga memandang sekeliling dengan perasaan syukur yang mendalam. Di depannya, duduk Bu Irma yang kini telah menjadi direktur utama, serta seluruh staf divisi pemasaran yang telah menjadi keluarganya yang kedua. "Rapat evaluasi tahunan akan kita mulai," buka Bu Irma dengan suara mantap. "Dan tahun ini, saya ingin Arga yang memimpin presentasi utama." Arga berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan jas sederhana namun elegan yang dibelikan ibunya dari bonus pertamanya. Layar proyektor di belakangnya menampilkan judul, "1 tahun transformasi, dari kemandirian menuju kepemimpinan." "Terima kasih, Bu Irma," ucap Arga dengan suara yang jelas. 1 tahun yang lalu, saya berdiri di lantai yang sama dengan seragam yang berbeda, melakukan pekerjaan yang berbeda. Hari ini, izinkan saya membagikan perjalanan kita bersama. Presentasinya tidak hanya berisi data dan pencapaian, tapi juga kisah tentang transformasi, baik transformasi divisi pemasaran maupun transformasi dirinya sendiri. Dia menunjukkan grafik pertumbuhan yang impresif, termasuk keberhasilan kampanye FinPlus untuk UMKM, yang kini telah memperluas jangkauan perusahaan ke lebih dari 50 kota. "Yang paling membanggakan," lanjut Arga, "adalah bagaimana kita berhasil membangun tim yang solid, di mana setiap anggota tidak hanya bekerja bersama, tapi tumbuh bersama." Dia menunjuk ke arah Ronald, yang kini menjadi supervisor kampanye digital. "Mas Ronald, yang dulu meragukan kemampuan saya, justru menjadi mentor terbaik dalam memahami dinamika pasar digital." Ronald tersenyum, mengangguk dengan bangga. "Kamu mengajarkan kita semua untuk tidak pernah meremehkan potensi seseorang." Presentasi berjalan selama 1 jam penuh, diakhiri dengan standing ovation dari semua yang hadir. Bahkan para direktur dari divisi lain ikut bertepuk tangan, mengakui kontribusi luar biasa yang telah dibawa Arga bagi perusahaan. Setelah rapat, Bu Irma mengajak Arga ke ruang kerjanya yang baru, sebuah ruang yang lebih besar dengan pemandangan kota yang lebih luas. "Arga," ucap Bu Irma sambil duduk di sofa empuk, "tahun ini kamu telah melampaui semua harapan saya. Tidak hanya dalam hal pencapaian profesional, tapi juga dalam hal kepemimpinan dan karakter." Dia mengambil sebuah dokumen dari mejanya. "Atas prestasimu, Dewan Direksi telah menyetujui promosimu menjadi manajer pemasaran, efektif bulan depan. Dan..." Bu Irma tersenyum lebar, "Kami juga menyetujui program beasiswa S2MU di universitas ternama, seluruh biaya ditanggung perusahaan." Arga hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bu Irma, ini terlalu banyak." "Tidak," bantah Bu Irma lembut. "Kamu pantas mendapatkan semua ini. Ingat, 1 tahun yang lalu kamu adalah OB yang dihina. Hari ini kamu adalah contoh inspirasi bagi semua karyawan." Malam harinya, perusahaan mengadakan acara penghargaan tahunan. Di ballroom hotel mewah, Arga duduk bersama ibu dan adiknya yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Maya, yang kini telah diterima di universitas negeri dengan beasiswa dari perusahaan, tidak henti-hentinya memotret setiap momen. "Hadiah untuk karyawan terbaik tahun ini," ucap pembawa acara, "diberikan kepada seseorang yang membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan, tapi kerja keras dan integritaslah yang membawa kesuksesan." Semua orang sudah tahu siapa yang akan dipanggil. "Arga Wijaya, silakan naik ke panggung." Sorak-sorai menggemuruh. Arga berjalan ke panggung dengan ibu dan adiknya yang menitikan air mata bahagia. Saat menerima piala,
Dia memandang ke arah Bu Irma yang berdiri di samping panggung, memberikan anggukan bangga. "Terima kasih," ucap Arga dengan suara bergetar. "Terima kasih kepada ibu dan adik saya yang selalu mendukung. Terima kasih kepada Bu Irma yang memberikan kesempatan dan mempercayai saya. Terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah menjadi keluarga." Dia berhenti sejenak, menatap sekeliling ruangan. 1 tahun yang lalu, saya hanya bermimpi untuk bisa menghidupi keluarga dengan layak. Hari ini, saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa setiap mimpi mungkin diraih, asalkan kita tidak pernah berhenti berusaha dan tetap rendah hati. Acara berlanjut dengan makan malam dan dansa. Saat lagu slow mulai mengalun, Arga melihat Ronald mendekati keluarganya. "Bu," ucap Ronald kepada Ibu Sari dengan hormat, "Anda telah membesarkan anak yang luar biasa. Dia tidak hanya mengubah divisi kami, tapi juga mengubah cara pandang kami tentang arti kepemimpinan yang sejati." Ibu Sari tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dia memang selalu spesial, sejak kecil. Menjelang akhir acara, Bu Irma menghampiri Arga. "Ada yang ingin saya sampaikan," katanya dengan suara rendah. "Terima kasih telah mengajarkan saya makna kerendahan hati yang sesungguhnya. Kamu tidak hanya menjadi karyawan terbaik, tapi juga menjadi teman dan anak yang membanggakan." Arga tersentuh. "Saya yang berterima kasih, Bu. Tanpa kesempatan dari Ibu, mungkin saya masih membersihkan lantai. Tapi sekarang," sambung Bu Irma, "kamu membersihkan dengan cara yang berbeda. Membersihkan keraguan tentang potensi manusia, membersihkan prasangka tentang latar belakang, dan membersihkan jalan untuk generasi berikutnya yang mungkin datang dari tempat tak terduga." Perjalanan pulang malam itu di dalam mobil sewaan, kemewahan yang bisa mereka nikmati berkat kesuksesan Arga, diisi dengan tawa dan air mata bahagia. "Kakak," ucap Maya sambil memeluk kakaknya, "aku ingin seperti kakak suatu hari nanti. Tidak hanya sukses, tapi juga tetap baik hati." Arga mengelus kepala adiknya. "Yang penting jangan pernah lupa dari mana kita berasal, dan jangan pernah meremehkan siapapun." Saat mereka tiba di rumah, sebuah rumah sewa yang lebih layak yang bisa mereka tinggali berkat kenaikan gaji Arga, Ibu Sari memeluk anaknya erat-erat. "Ayah pasti sangat bangga. Nak, kau tidak hanya berhasil meraih mimpi-mimpimu, tapi juga menjadi pribadi yang tetap rendah hati." Malam itu, sebelum tidur, Arga berdiri di jendela kamarnya yang baru, memandang bintang-bintang yang bertaburan. Dari pemuda miskin tukang OB yang dihina, menjadi manajer termuda yang diakui. Dari membersihkan lantai, hingga membersihkan keraguan tentang potensi manusia. Perjalanannya belum selesai, masih ada S2 yang harus diselesaikan, masih banyak tantangan karir yang menanti. Tapi satu hal yang dia yakini, selama kita tetap berpegang pada integritas dan kerendahan hati, tidak ada yang tidak mungkin. Dan seperti yang selalu dia katakan pada timnya, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita naik, tapi tentang seberapa banyak orang yang kita bawa bersama kita naik. Dengan senyuman penuh syukur, Arga menutup jendela dan bersiap untuk tidur. Besok adalah hari baru, dengan kesempatan baru untuk terus tumbuh, belajar, dan menginspirasi.